dan koordinator FTTM Cirebon kita. Sebutannya aja udah keren ya, dari anak 20 aja udah keren, apalagi nanti yang pembicaranya masih lebih keren lagi. Iya nggak sih? Bener banget tuh. Nah, ini mau ngingetin dulu ya buat teman-teman semua yang sudah hadir, langsung aja buat ngisi link absensi yang udah dikirimkan di chat di bawah ini. Nah, penasaran nggak sih kira-kira materi kita ini nanti siapa ya? Kamu penasaran nggak, Mar? Kira-kira siapa? Penasaran banget, kayaknya kemarin tuh udah di poster tuh kayaknya keren banget gitu nggak sih materinya? Yoi, bener Siapa banget. tuh Hans? Nah, untuk pemateri yang pertama kita ini ada dari uh, teknik perminyakan. Bisa langsung kita panggil saja. Halo Kak Shanas, apakah sudah terhubung? Halo, udah terhubung. Halo Kak Shanas, apa kabar Kak? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman untuk talk show-nya. Untuk yang itu bisa tolong off mic. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman untuk talk show-nya, izinkan kami berdua terlebih dahulu untuk membacakan CV singkat dari narasumber kita yang pertama. Nah, di sini kami sudah bersama dengan Kak Shanas Adita. Nah, Kak Shanas ini merupakan mahasiswa ITB Teknik Perminyakan Angkatan 2017. Nah, Kak Shanas ini pernah meraih Daily Achievement Award pada semester 1, 4, dan 5 loh. Nah, selain itu Kak Syahnas juga memiliki beragam prestasi lainnya. Di antaranya yang pertama, Kak Syahnas pernah menjadi the first winner of Oil and Gas Case Study Competition APECX 2020 oleh SPI UGM SC. Kak Syahnas juga pernah meraih the first winner of Oil and Gas Case Study Competition Speedfast 2020 oleh SPI UPN SC. Nah, Kak Syahnas juga pernah menjadi the first winner of Oil and Gas Case Study Competition Petroweek 2020 oleh SPI Trisakti SC. Nah, selain di bidang akademik tadi, Kak Shanas tuh juga punya beberapa pengalaman kerja nih. Salah satunya, Kak Shanas ini pernah menjadi asisten dosen untuk Artificial Lift Production Engineering and Thermodynamics. Kemudian Kak Shanas juga pernah menjadi Production Engineering Intern di PT Medco INP Natuna, dan juga pernah menjadi Production Engineering Intern di PT Medco INP Indonesia. Nah, selain pengalaman bekerja itu, teman-teman, Kak Shanas ini juga pernah memiliki beberapa pengalaman voluntary. Di antaranya, Kak Shanas pernah menjadi Director of Internal Department, Society of Petroleum Engineers ITB Student Chapter atau SPE ITB SC. Kak Shanas juga pernah menjadi Head of Event Department, Integrated Petroleum Festival atau IPFest 2020. Nah, ini langsung aja nih, kan Kak Shanasnya udah hadir nih. Waktu dan tempatnya kepada Kak Shanas kami persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan, Kak. Oke, thank you Hans dan Erika. Ini aku share screen ya. Oke, Kak. Udah kelihatan belum nih share screen aku? Sudah, Kak. Oke. Oke. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banget sama FTTM 2020 udah ngundang aku karena it's such an honor sebenarnya untuk sharing ini ke teman-teman yang FTTM 2020 dan FTTM 2021, apalagi setelah ini ada yang Pak Taslim Yunus, lebih keren banget pasti di bidangnya, udah expert banget di tentang oil and gas, dan so thank you. Dan langsung aja perkenalkan lagi, aku tadi udah diperkenalkan kayaknya terlalu keren ya kalau dikenalin sama Hans sama Erika, tapi aku sebenarnya cuma mahasiswa tingkat akhir di Teknik Perminyakan ITB, aku angkatan 2017, jadi aku sudah tua, dan aku sebenarnya udah UAS, sudah menjalani semua berakademisan, dan sekarang aku lagi tingkat akhir, lagi nugas akhir, semoga aku bisa lulus cepat ya. Nah, hari ini aku mau bahas kayak STTM, what major to choose gitu, kayak mau pilih jurusan apa sih gitu kan. Pasti banget teman-teman di STTM ini hatinya lagi deg-degan, kayak dapat nggak ya jurusan yang dimau, atau enggak kayak bener nggak ya jurusan yang dimau, atau kayak merasa udah firm banget sama pilihannya, tapi ternyata sebenarnya di balik itu semua masih banyak yang harus dieksplor. Nah, hopefully hari ini aku mau bikin pilihan teman-teman itu firm lagi, dan anak-anak STM 2020 biar ada gambaran sedikit gitu ya, karena aku yakin pasti udah banyak dapat dari Kadwil dan kakak tingkat sebelumnya, jadi di sini hopefully aku akan add sedikit pengetahuannya. Nah, kalau ditanya sebenarnya cara milih jurusan tuh gimana sih? Menurut aku, there's no other way. Cara terbaik untuk milih jurusan selain dari tahu personal goals atau life goals teman-teman. Kayak aku sering ditanya, kayak gimana cara milih jurusan yang sesuai minat bakat, yang nanti prospeknya bagus. At the end of the day, kayak sebenarnya jawabannya adalah
pilih yang sesuai life goals teman-teman gitu. Life goal itu apa sih? Life goal itu adalah kayak ketika di akhir hidup nanti teman-teman mau jadi apa gitu. Apakah mau jadi orang yang misalnya di rumah yang kerajaannya besar, atau mau orang yang sederhana cuman kayak mau bantu-bantu orang lain, atau mau apa sih gitu. Life goals itu kayak beda-beda setiap orang. Jadi alasan teman-teman untuk masuk jurusan harusnya tuh beda-beda ya. Aku nggak menyalahkan life goal bentuk apapun. Kalau aku personally kayak aku pengen bantu banyak orang dengan caraku, dan aku pengen happy gitu untuk menjalani itu. Dan happy-nya tuh dengan apa gitu, kayak apakah aku akan happy masuk tambang, apakah aku akan happy belajar teknik perminyakan, nah itu beda-beda. Misalnya life goals yang beda dari aku, misalnya orang teman-teman pengen kayak jadi keren, itu nggak apa-apa. Atau nggak pengen punya banyak teman, atau pengen asik, pengen gaul, itu tuh benar-benar bebas banget menurut aku. Jadi jangan milih berdasarkan orang lain, kayak pilih berdasarkan life goals teman-teman. Oke, itu to open up this session gitu. Terus habis itu sekarang kita dive in more ke setiap jurusan di STTM. Ya, seperti yang kita tahu STTM ada 4 kan jurusannya, ada TG, teknik perminyakan, tambang, MG gitu. Terus menurut aku aku pernah ngasih form kuesioner juga, dan ada yang nanya sebenarnya kaitannya 4 jurusan ini tuh apa sih gitu. To sum up ya, menurut aku kaitannya itu adalah mulai dari TG. TG itu tuh sebenarnya jurusan yang intinya tuh eksplorasi bumi gitu. Jadi TG ini tuh mencari baik mineral, baik minyak gitu di dalam bumi. Nah, dari TG ini kan anaknya eksplorasi banget nih. Nanti tuh bakalan hasilnya dari TG ini tuh bisa berupa minyak, hidrokarbon, geotermal, panas bumi, atau tambang, atau kayak mineral gitu, batuan. Nah, makanya menurut aku geofisika itu adalah kayak yang di awalnya banget nih dari STTM, tentang eksplorasi banget gitu. Terus nanti hasilnya TG itu bakalan diambil sama teknik perminyakan kalau hidrokarbon, dan bakal diambil sama anak TA, anak tambang kalau misalnya bentukannya batuan dan mineral gitu. Dan nanti kayak moreover di akhir kalau ke prosesinya, anak batuan yang udah diambil sama tambang tuh bakal diproses sama metalurgi gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari 4 jurusan ini tuh bisa di grouping lagi jadi 2 gitu ya menurut aku. Yaitu jurusan yang fokusnya tuh ke fluida kayak aku, teknik perminyakan, atau ke yang batuan solid gitu kayak tambang, metalurgi gitu. Nah, terus kita akan dive satu-satu nih. Pertama mungkin dari teknik geofisika dulu. Nah, teknik geofisika itu sebenarnya intinya dia itu cuman ilmu yang mempelajari tentang bumi pakai aspek-aspek fisika. Tapi kalau misalnya benar-benar mau di wrap up, sebenarnya dia itu adalah jurusan yang mengeksplorasi bumi gitu. Dia tuh nyari-nyari gitu pakai ilmu-ilmu yang mereka punya. Makanya sebenarnya field of study-nya yang paling banget dibahas itu adalah geologi dan fisika kalau di geofisika. Nah, sebelum pergi ke semua jurusan lain, aku juga pengen nekanin kalau misalnya emang FTTM itu kelihatannya apa ya? Yang mineral terus migas gitu, tapi sebenarnya dalam proses belajarnya kita tuh belajar banget geologi teman-teman. Dan aku nggak tahu mungkin kalian udah tahu ini, tapi ini adalah salah satu hal yang bikin aku kaget setelah aku masuk jurusan gitu, kayak ternyata aku tuh beneran harus belajar batu gitu ya. Bahkan event teknik perminyakan yang notabene kan fluida nih, kita ngomongin tentang minyak gas gitu, tapi kita tuh juga harus belajar batu gitu. Jadi itu heads up aja buat teman-teman kalau kita tuh belajar banget geologi gitu. Nah, terus di geofisika ini apalagi gitu kan, aku aja teknik perminyakan belajar geologi, apalagi geofisika gitu. Mereka belajar benar-benar geologi, fisika, ada matematikanya, dan katanya ada termodinamika dan sedikit bahas panas bumi juga. Nah, di teknik geofisika itu nggak ada kelompok keahlian. Jadi nggak ada yang nanti satu jurusan, satu angkatan tuh dibagi 2, ada kelompok keahlian apa-apa gitu. Tapi nanti di akhir studinya itu kalian bebas mau milih topik tugas akhirnya apa. Karena kan ya nggak semua orang bisa menguasai semua kan. Dari TPB aja deh, pasti ada orang yang nggak suka banget fisika atau nggak suka banget kimia. Tapi nanti kita dapat hak nih untuk milih kita mau fokus topiknya apa gitu. Kalau di geofisika tuh katanya ada geofisika terapan, migas, seismologi, dan lain-lain. Terus kalau matkulnya gimana? Matkulnya ya seperti yang aku bilang tadi,
ada seismologi, ada geologi fisik, ada yang geodinamika, geolistrik. Wah, pokoknya benar-benar kayak fisika dan geologi menjadi satu menurut aku ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lagi nih, daripada nanti kaget pas masuk jurusan, bisa langsung cek di link yang aku kasih di sini, udah aku attach. Nah, terus ada juga yang nanya, gimana sih kuliah lapangan dan kerja prakteknya di TG gitu. Kuliah lapangan sama kerja praktek tuh beda ya teman-teman. Kuliah lapangan tuh kayak dua-duanya tuh wajib dilakuin. Tapi kalau kuliah lapangan itu satu angkatan bareng-bareng, kayak brek gitu, bareng-bareng pergi ke suatu tempat. Kalau ke kerja praktik itu tuh bebas, masing-masing orang ngambilnya di semester apa itu bebas, perusahaan apa itu bebas. Nah, kalau anak teknik geofisika, mereka tuh fix banget harus ke Karangsambung. Jadi Karangsambung tuh kayak suatu tempat yang mereka kayak full dan komplit banget masalah kayak litologi batuannya gitu-gitu, dan mereka bisa kayak full explore tentang geologi dan geofisika di Karangsambung ini. Itu satu angkatan bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kerja praktiknya di TG ini tetap balik ke diri masing-masing, sukanya di perusahaan apa, di bagian apa itu dibebasin. Nah, terus abis ngomongin teknik geofisika, oh ya masalah kayak prospek kerja dan lain-lain nanti aku bahas di akhir ya, karena itu kayak a whole other level gitu. Nah, sekarang kita bahas teknik perminyakan atau jurusan aku yang mungkin aku kalau bisa dibilang I'm the right spokesperson karena aku udah 3 tahun di teknik perminyakan. Jadi teknik perminyakan itu apa sih? Teknik perminyakan itu intinya kita tuh mengeksploitasi minyak dan gas bumi dan ada juga panas bumi gitu dari temuan-temuan anak geofisika tadi. Jadi teknik geofisika bilang kayak, TM di sini gue nemu minyak nih, kayak lo ambil ya. Nah, kita tuh kayak sebagai engineer, kita memutar balik otak gimana cara ambil minyak yang di bawah itu. Pertama kan pasti dibor, terus diproduksi, terus kalau produksinya nggak optimum, kita optimumin gitu. Nah, the field of study-nya yang sering dibahas di teknik perminyakan itu banyak orang yang salah kaprah, banyak orang yang mikir pasti banyak teknik kimianya nih, padahal enggak banget, salah banget. Kita tuh teknik kimia tuh dikit banget, kayak nggak dibahas. Kayak misalnya kita cuma tahu kandungan LNG itu metana dan etana, udah gitu doang. Kayak kita nggak perlu tahu kayak proses titrasi apa yang kayak reaksi kimia itu kita nggak perlu tahu. Kita benar-benar nggak bahas itu, bahkan kita kayak kimianya kalau bisa dibilang kayak 2%, 5%-an gitu dari apa yang kita pelajarin. Yang kita pelajarin tuh most of it adalah fisika, tentang fluida kayak mekanika fluida, gimana fluida itu mengalir, terus ada termodinamika, dan kita juga belajar panas bumi gitu. Terus di teknik perminyakan juga nggak ada kelompok ahlian. Jadi kita satu angkatan terus sampai akhir, nggak ada beda dosen, beda matkul gitu. Matkul wajibnya bareng sama, dan nanti at the end banget dari studi kita di akhir, pas tugas akhir, kita tuh bisa milih kayak topik yang mau kita dalamin. Nah, topiknya tuh basically ada tiga doang, dan yang ada reservoir, ada pengeboran, dan ada produksi. Jadi reservoir itu, kalau teman-teman nggak tahu, reservoir itu adalah suatu tempat wadah di bawah bumi, itu dia batuan. Dia tuh reservoir tuh batuan yang di dalamnya tuh ada minyak dan gas atau fluida gitu, atau air gitu. Nah, kita belajar banget tuh batuan itu gimana sih minyak itu mengalir dalam batuan itu anak reservoir. Kalau anak pengeboran tuh kayak saat tahu reservoirnya di mana, kayak kita bor pakai alat-alat yang benar-benar canggih-canggih. Dan anak produksi itu setelah dibor gimana sih mempertahankan produksinya biar minyaknya terus mengalir dan lain sebagainya. Terus mata kuliahnya juga bisa dilihat di sini. Nggak terlalu ini ya, mata kuliahnya tuh kebanyakan tentang ada termodinamikanya juga. Terus kita kebanyakan benar-benar fokus ke 3 kelompok ahlian tadi sih. Ada yang pengeborannya kita bahas semua alat-alatnya, tekniknya gimana, terus reservoirnya kita bahas batuannya, dan produksi kita bahas kayak aliran fluida dalam pipa dan lain-lain gitu. Nah, terus kalau kita anak TM itu kuliah lapangannya gimana? Kuliah lapangannya kita tipenya tuh kita milih
Kita nggak ke karang sambung, karena karang sambung tuh sangat geologis banget deh pokoknya kebatuan. Kita kan nggak terlalu kebatuan. Kita kuliah lapangannya tuh bisa milih satu perusahaan. Kalau kemarin aku itu dan teman-teman aku milih ExxonMobil Cepu. Jadi ExxonMobil ini tuh yang pada saat ini menyumbang produksi minyak terbesar di Indonesia. Kita ke sana, kita belajar, diajarin sama orang company-nya kayak gimana mereka berproduksi, beroperasi, dan lain-lain. Terus kalau kerja praktiknya, itu kita milih sendiri gitu. Kamu mau kemana? Misalnya mau ke Pertamina boleh, mau ke Chevron boleh. Kalau aku kemarin, aku ke Medco FP Indonesia. Di Medco itu karena aku online, jadi aku angkatan online. Dan kalian juga ya, TTM angkatan online, itu KP-nya nggak ke kantornya, tapi kalau ke kantor biasanya kita ke Jakarta atau ke lapangannya langsung gitu, kita bisa loh dikirim ke offshore, ke tengah laut gitu. Itu terserah kita, dibebaskan sama kita gitu. Terus habis itu lanjut ke tambang. Nah, tambang itu tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penambangan mineral dan batu bara gitu. Jadi mereka mikirin nih abis didapetin sama geophysics geologist, gimana cara ngambilnya gitu kan. Nah, yang paling banyak dibahas di tambang ini geologi, fisika, matematika. Jadi geologi pasti dong, kita harus tahu kayak batu bara tuh biasanya terbentuk di struktur geologi yang gimana, terus kayak cara ngambilnya gimana, fisikanya juga cara ngambilnya tuh include lebih ke fisika dan matematika gitu. Terus habis itu tambang itu sebenarnya satu-satunya yang punya kelompok keahlian, maksudnya tuh yang benar-benar dipisah gitu. Jadi nanti ketika kamu masuk tambang di semester kelima, kamu bakalan dipisah tambang umum dan tambang eksplorasi gitu. Perbedaannya apa? Beda banget gitu. Sama eksplorasi itu yang gimana cara mencari eksplorasi mineral dan batu baranya, sementara kalau misalnya tambang umum tuh lebih ke eksploitasinya gitu ya. Kalau dari mata kuliahnya di semester 3 dan 4 tuh sama, tapi nanti yang bedain kalau udah masuk semester 5, udah penjurusan. Itu nanti ada tambang eksplorasi yang kalau bisa dilihat tuh dia benar-benar kayak manajemen eksplorasi, gimana sih kebijakan eksplorasinya, geofisikanya gimana gitu-gitu. Dan tambang umum juga beda mata kuliah, beda dosen gitu. Bahkan yang dari aku dengar, mereka tuh kayak emang benar-benar pisah gitu angkatannya, kalau misalnya emang benar-benar beda kelas, beda dosen gitu. Terus kalau anak tambang itu kuliah lapangannya wajib juga ke karang sambung gitu. Karena mereka kan tadi balik lagi geologi banget, dan emang di karang sambung ini yang kita pelajari itu benar-benar geologi gitu. Batuan dan lain-lain, belum sampai ke kayak mechanical teknik cara eksploitasinya gitu. Terus KP-nya mereka itu enak. Jadi kalau anak tambang itu, kalau anak jurusan lain tuh milih pusing kayak diterima atau enggak di perusahaan itu, anak tambang tuh udah dipilihin sama prodinya. Jadi mereka dapat dari TU gitu, kayak misalnya kamu di-assign misalnya ke Antam atau kemana, itu udah dipilihin sama prodinya. Terus terakhir metalurgi. Jadi metalurgi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan mineralnya, ekstraksinya gimana dari yang didapetin dari anak tambang itu gitu ya. Belajarnya maknya, dan itu benar banget. Jadi yang dipelajarin anak metalurgi kan dia kan anak processing ya sebenarnya, kalau kita pikir. Mereka tuh memproses si mineral ini jadi sesuatu. Nah, makanya dia tuh yang dipelajarin kimia, benar-benar hitung-hitungannya tuh kimia banget. Dan mereka juga belajar geologi gitu. Terus di MG juga nggak ada kelompok keahliannya, tapi banyak banget topik-topiknya yang bisa kita pilih. Ya kayak aku nggak terlalu into MG, jadi kayak aku kurang tahu kalau topiknya apa, tapi setahu aku banyak banget, nggak bisa kayak TM gitu dibagi 3. Dan dia juga menurut aku salah satu jurusan yang general ya, jadi kayak nggak harus ke industri tambang gitu, sama kayak geofisika nggak harus ke industri migas, bisa industri migas, tambang, ada juga kayak cuaca, mitigasi bencana gitu, salah satu jurusan yang general gitu. Nah, terus kalau matkulnya bisa dilihat tuh kristal dan mineral, metalurgi fisik, ada kayak pemanfaatan mineral industri,
kayak logam mineral banget gitu nggak sih anaknya kalau anak MG. Dan kalau klubnya juga MG itu sama kayak TM setahu, jadi dia ke tempat perusahaan bareng-bareng satu angkatan dan KP-nya itu dia milih sendiri gitu. Nah, abis itu udah bahas masing-masing, pasti teman-teman mikir kayak FTTM ITB gitu. Anak yang lulusannya tuh brilian, tapi tetap aja masalah kerja itu pasti kita sebagai orang-orang yang tergantung sama komoditi, kita pasti bergantung banget sama harga minyak, harga mineral, harga batu bara gitu kan. Kerjaan kita tuh sangat fluktuatif. Jadi I can say that kalau teman-teman itu dari awal udah milih FTTM, berarti teman-teman udah ngambil resiko bahwa teman-teman itu kerjanya nanti kalau misalnya mau sesuai sama kuliahnya, kerjanya tuh pasti fluktuatif dan tergantung banget sama harga komoditi gitu. Apalagi pas pandemi kayak gini, aku merasakan banget ya karena aku anak TM dan oil price yang naik turunnya gimana. Beda banget sama anak tambang yang batu bara kan sekarang lagi melejit banget gitu. Kita tuh benar-benar tergantung banget gitu ya. Jadi I can say kalian udah ngambil resiko ini. Nah tapi kalau udah kerja, udah lulus, kerjanya mau gimana sih gitu kan. Nah, kalau misalnya mulai dari anak TM aku, gitu. Pastinya anak TM bisa kerja di industri hulu, hilir migas, di industri panas bumi. Ini juga kita tuh belajar loh guys, kita tuh di mata kuliah kita diwajibkan untuk mengambil panas bumi. Panas bumi kalau yang teman-teman nggak tahu, jadi kita tuh memproduksikan uap panas gitu. Biasanya di batuan vulkanik gitu. Jadi dia bukan minyak, bukan gas, tapi dia air uap yang diproduksikan karena heat-nya, karena panasnya gitu. Terus kalau misalnya mau jadi dosen, aku tahu beberapa teman aku ada yang cita-citanya udah jadi dosen dan spesifik ke oil and gas gitu, teman-teman juga bisa. Atau kerja di pemerintahan dan konsultan gitu. Konsultan banyak kan sekarang McKinsey, BCG itu mereka coverage-nya sampai ke oil and gas juga. Apa namanya? Perusahaan-perusahaannya yang bisa di-apply bisa ada di sini. Terus kalau misalnya geofisika, kayak aku bilang tadi, dia tuh lebih general gitu. Dia nggak harus migas, jadi dia bisa di migas, di pertambangan juga bisa. Ada mau jadi researcher, akademisi bisa. Ada di perkiraan cuaca, konservasi lingkungan, mitigasi bencana. Jadi ini anak PG tuh kayak tahu gitu loh, kayak daerah-daerah mana yang rawan gempa dan lain-lain itu mereka tahu. Perusahaannya mirip-mirip sama anak TM dan more gitu, kayak more gitu. Jadi basically semua perusahaan oil and gas tuh butuh anak teknik geofisika dan perminyakan gitu. Tapi teknik geofisika bisa lebih nanti di industri lain juga banyak dibutuhin. Nah, terus habis itu kalau anak teknik pertambangan pasti kayak fokus kayak anak TM, jadi industrinya industri tambang, di pemerintahan research and consultant gitu. Kalau anak metalurgi, dia juga sama kayak tambang, fokusnya sebenarnya ke tambang, tapi sebenarnya anak metalurgi itu dibutuhin di perminyakan juga, industri baja dan logam, bahkan ke manufaktur juga masih dibutuhin anak MG gitu. Pemerintahan, akademisi, dan konsultan itu ya semuanya bisa. Nah, terus abis itu aku kayak disuruh ceritain juga kan, gimana sih sebenarnya keadaan pada saat ini gitu. Aku nggak bisa berani kayak ngomong berdasarkan cuman aku doang analisa aku dan pengalaman aku. Jadi aku cari di ITB Tracer Study kayak sebenarnya alumni anak FTTM tuh gimana sih gitu. Nah, ini dari ITB Tracer Study angkatan 2013. Jadi angkatan 4 tahun di atas aku, mereka tuh dilakuin research, mereka sekarang kerja di mana. Jadi ada golongan alumni yang sekarang kerja bukan usaha. Itu kerjanya tuh di mana aja. Bisa dilihat anak tambang kayak 87% angkatan 2013 itu masih kerja di pertambangan penggalian. Meanwhile anak TM udah sekitar 50% doang yang masih di industri migas. Anak teknik geofisika bahkan cuma 31% doang. Teknik metalurgi 41% doang gitu. Jadi udah lumayan diverse kalau anak perminyakan geofisika dan metalurgi gitu ya. Karena menurut aku
banyak faktor ya, nanti dibahas juga. Nah, terus kalau misalnya alumni yang bekerja dan wira swasta itu gimana kerjaannya? Ternyata kalau dari research ditanya alumni yang kerja dan usaha itu pertambangan, teknik geofisika dan metalurgi itu kerjanya di luar bidangnya. Jadi bukan oil and gas lagi, bukan tambang lagi, bukan tentang jurusannya masing-masing. Dan di sini juga dicantumin jadi alasan mereka pindah atau keluar dari jurusannya itu sebenarnya sekitar 80% orang tuh bilang itu karena passion-nya dia gitu ya. Jadi kayak di sini ada faktor passion juga ternyata gitu. Bukan semata-mata faktor kayak job vacancy yang rendah dan lain-lain. Tapi anak tambang masih 50-50. Jadi dia ada yang masih ada yang di pertambangan juga. Terus what about orang-orang alumni yang full wirausaha. Jadi nggak kerja tapi wirausaha gitu. Anak tambang itu 67% masih kerja di pertambangan, anak minyak full cabut dari perminyakan, anak geofisika 50%-nya itu masih kerja di anak geofisika 50% masih tentang geofisika, dan metalurgi full cabut dari metalurgi. Nah, kayak apa sih yang bisa kita sebenarnya tarik dari ini adalah sebenarnya sebagai anak STTM, I would say that apalagi pandemi, nyari kerja itu susah gitu ya. Kayak nggak banyak orang yang cerita ini, dan kebanyakan orang tuh diam terus tiba-tiba ketahuan suksesnya gitu kan. Tapi sebenarnya sebagai aku anak 2017, bahkan aku yang udah mau lulus, kayak kerja udah di depan mataku, kayak kerja itu susah. Dan aku nanya, aku bikin PPT ini tuh nanya ke semua teman-temanku yang tambang, metalurgi dan TG, itu kayak nyari kerja itu susah gitu guys sekarang. Dan ini anak 2013 kan, berarti mereka lulus sekitar 2017. Minyak juga udah harganya turun, tambang juga mungkin ketika itu nggak sebagus itu gitu. Dan nyari kerja itu susah pertama, dan apalagi kayak ditemukan dengan pandemi ini gitu loh. Kalau misalnya aku bisa lihat dari kakak tingkat aku yang benar-benar baru lulus gitu, anak 2016 dari teknik perminyakan itu banyak banget dari mereka yang nggak dapat kerja pertama kali mereka lulus. Jadi mereka tuh dapat kerjanya bahkan sekarang ini udah 1 tahun mereka lulus. Terus kalau anak metalurgi, aku tanya ke temanku juga the same thing sama, tapi mungkin mereka lebih nggak separah minyak gitu, karena harga mineral dan batu bara, harga mineral sekarang bagus gitu ya. Kalau nggak salah nikel itu lagi bagus, kalau nggak salah. Terus abis itu anak tambang itu juga susah gitu. Waktu kemarin itu susah, tapi anak tambang tuh dengan semua jaringan alumninya dan mereka, dan harga yang nggak seturun minyak itu, mereka bisa lah survive gitu. Teknik geofisika itu lebih parah lagi dari TM menurut aku, banyak banget yang nggak dapat. Tapi teknik geofisika aku juga dapat bocoran gitu dari teman-teman aku. Kan teknik geofisika tuh belajar banget data acquisition, data analyst gitu. Mereka tuh kepake banget ilmu itunya sampai mereka tuh bisa apply ke berbagai perusahaan besar karena skill mereka di situ gitu. Jadi coding juga geofisika tuh bagus-bagus. Makanya aku ngelihat data ini kayaknya no wonder deh, karena mereka banyak yang di industri lain itu juga karena skillnya mereka yang dapetin itu banyak gitu. Dan kalau misalnya nanya pengalaman aku sendiri untuk prospek kerja, kalau misalnya alasan pertama aku masuk perminyakan itu seperti yang aku ceritain di awal, aku tuh punya life goals aku, dan passion aku di dunia energi ini, especially di perminyakan itu lumayan tinggi. Jadi aku jarang banget stres yang kayak aku salah jurusan, itu jarang banget. Karena fortunately aku nemuin passion aku di perminyakan. Dan itu yang bikin aku kuat
untuk yang kayak pasti aku dapat kerja kok gitu, walaupun aku minyak turun dan lain sebagainya, aku pasti dapat kerja gitu dengan passion aku yang ada. Dan menurut aku dengan kegigihan aku, karena cintaku mungkin ya, kan, aku merasa kayak itu yang membuat motivasi aku berjalan terus. Dan fortunately guys, untuk aku ini orang yang masih tingkat akhir, aku belum lulus, tapi alhamdulillah aku udah dapat kerja. Jadi sebenarnya semua itu balik lagi ke diri kita menurut aku. Kayak mungkin angka ini bilang kayak gini, tapi mungkin maybe you are kayak kamu adalah 1 dari 54% orang ini yang bisa dapat prospek kerja bagus di FTTM yang jurusannya naik turun ini gitu. Nah, itu mungkin dari aku, dari pengalaman prospek kerja dan gimana sih di FTTM itu. To close everything, menurut aku adalah pilih sesuatu yang benar-benar sesuai sama tujuan kamu, tujuan hidup kamu. Kayak at the end of the day gitu loh, nanti gitu sebelum kamu meninggal dunia, kamu mau jadi orang apa sih gitu? Apakah kamu mau jadi orang yang mau banget kayak full di teknik perminyakan, membuat sesuatu perubahan di teknik geofisika, atau researcher di metalurgi atau apa, kayak at the end tuh apa sih gitu. Dan menurut aku prospek kerjanya itu will follow you. Kalau kamu secinta itu sama jurusan ini, it will follow you gitu. Money will follow karena we can make money out of everything gitu. Oke, menurut aku udah ya gitu aja, udah kelamaan juga, udah setengah jam. Aku balikin lagi ke Hans dan Erika. Terima kasih banyak Kak Shanas. Wah, keren banget sih. Kalau dari aku sih semakin terbayang lah ya kira-kira di jurusan nanti mau ngapain. Nah, habis ini nih kita akan langsung aja lanjut ke tanya jawab. Nah, ini dipersilakan kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom. Kalau mau bertanya langsung, boleh untuk raise hand. Dan bisa nanti akan ditunjuk yang sudah raise hand untuk langsung open mic dan mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah ada di Slido akan langsung kami bacakan saja nanti. Boleh untuk operator nanti share screen untuk Slido-nya. Oke, aku stop share ya berarti ya. Ya, Kak. Nah, sok aja nih teman-teman kalau ada yang mau langsung on cam dan berani langsung raise hand aja kalau mau nanya. Silakan teman-teman yang mau nanya, langsung aja. Nah, ini juga udah ada beberapa pertanyaan di slide dulu. Ini karena belum ada yang resen ya, mungkin kita bacain dulu kali Hans yang ada di sini. Boleh. Nah, ini di Slido ini udah lumayan diurutin lah ya berdasarkan dalam tanda kutip like dari teman-teman kita semua. Nah, langsung aja kita baca pertanyaan yang paling atas nih. Kak, dengar-dengar kalau di perusahaan oil, gas, tambang gitu kan bakal perlu orang dalam ya. Nah, itu sebenarnya betul nggak sih, Kak? Oke. Itu adalah mitos. Jadi nggak perlu orang dalam, guys. Kalau bahkan beberapa perusahaan kayak Pertamina itu kan kalau misalnya buka BPS, itu mereka tuh serentak online gitu. Jadi nggak ada faktor orang dalam. Di tambang juga kok ada beberapa rekrutmen yang emang nggak perlu orang dalam dan bareng-bareng. Tapi aku juga nggak menyalahkan, ada beberapa orang temanku juga masuknya karena orang dalam gitu. Tapi nggak harus gitu. Gitu Berarti ya. udah ini ya, tadi teman buat yang nanya ini nih, itu mitos ya teman-teman ya. Jadi kita tetap harus ada usaha dari diri sendiri juga ya berarti ya. Benar. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kak, mungkin rumor minyak akan habis udah dari lama, tapi kalau minyak diganti tenaga listrik seperti Tesla, bagaimana ya masa depan untuk energi dan minyak? Silakan, Kak Shanas. Oke. Bener banget, minyak itu akan habis. Tapi rumor itu tuh udah dari lama gitu kan guys. Karena kalau misalnya di teknik perminyakan itu, nanti teman-teman tuh bakalan tahu namanya adalah reserve replacement ratio. Ini emang susah sih. Jadi cadangan minyak yang kita tahu sekarang ini guys, itu tuh nggak bener-bener cadangan minyak sesungguhnya. Nanti kalau misalnya teman-teman geofisika dan geologi itu dapat cadangan baru, maka cadangan kita bertambah lagi gitu. Dan itu tuh akan terus kayak gitu selanjutnya sampai nanti gitu. Nah, tapi kalau misalnya minyak akan diganti tenaga listrik sebagai seperti Tesla gitu, kayak mobil listrik itu gimana?
itu bagus dan itu akan terjadi gitu suatu hari nanti ke depannya. Karena kan kita aja sekarang udah ngomongin tentang energi mix gitu. Kita nggak bisa kita nggak bisa full energi itu cuma dari minyak gitu atau gas bumi. Kita sekarang udah ada solar, udah ada panas bumi gitu-gitu. Itu akan tetap ada. Tapi aku kalau misalnya ngomongin soal data, aku juga pernah lihat di BP Statistical Review. Misalnya tahun ini Indonesia butuh 70%, misalnya 60% energinya itu dari minyak. Misalnya 25 tahun lagi, let's say Indonesia cuma butuh 30% dari minyak. Nah, tapi teman-teman, 30% ini tuh ternyata nggak sedikit. Jadi karena pertumbuhan ekonomi, konsumsi ekonomi kita tuh tinggi banget. Jadi walaupun 25 tahun lagi minyak cuma dibutuhin 30% itu masih banyak gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut aku for now on dan beberapa tahun ke depan pasti teknik perminyakan masih dibutuhin sih. Mantap. Wah, berarti buat teman-teman di sini yang kayak ragu kayak ya nanti digantiin dong minyak gitu-gitu harus santai aja ya Kak berarti ya. Ya santai-santai. Jadi santai santai aja, aja. nggak perlu takut nih kayak aduh nggak berani masuk teknik perminyakan gitu, langsung aja teman-teman, nggak usah takut. Ini kan dari survei jurusan juga kan tuh, langsung aja pilih teknik perminyakan, gak usah ragu-ragu nanti bakal kerja gimana ya kan. Bener banget tuh. Nah, ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini kayaknya agak-agak sad boy gini nih kok yang tanya. Kak, emang kuliah di TM itu fisikanya sesusah itu ya Kak? Waduh ini kayaknya senasib sama saya nih fisikanya agak kesusahan. Gimana Kak? Bisa dijawab? Oke. Susah itu lagi-lagi relatif sih. Tapi sejauh ini teman-teman aku dan kita semua satu angkatan survive gitu. Jadi ya walaupun susah tapi kita bisa handle sih menurut aku. Gak sesusah itu kok. Menjawab nggak ya? Jadi Gimana ini yang nanya tadi gimana nih? Menjawab gak? Coba Hans, gimana Hans? Kan katanya tadi senasib tuh. Gimana Hans? Kejawab gak tuh? Kalau seperti oh itu ada Nabil resen. Ini Nabil tadi yang tanya atau gimana Bil? Bukan, ada aku mau nanya. Oh ya, oke. Oke. Habis ini ya Bil, habis ini. Habis ini. Sebenarnya tetap takut sih, tapi kayak ya bisa lah, berarti bisa dengan usaha tetap bisa. Dulu juga banyak yang bilang kan pasti sebelum masuk ITB kayak TPB susah banget, terus kayak apa yang dibesar-besarkan gitu, padahal mah biasanya ya udah jalanin aja gitu. Walaupun susah tapi bareng-bareng dan udah ada bukti angkatan dari tahun 63 sampai angkatan 2000 kalian gitu, 2019 bisa melewati teknik perminyakan. Masa kalian nggak bisa gitu kan? Dijalanin aja ya Kak, ya bener banget. Ya benar. Tetap santai dan tetap jalani ya. Waduh. Nah ini boleh kita selingi dikit. Nabil kan udah resen nih. Boleh Sabi Nabil untuk silakan Nabil. Pertanyaannya. Oke, makasih Hans sama Erika. Siang Kak, jadi aku mau, saya angkatan 20 Nabil yang bertanya menanggapi yang di mobil listrik. Kalau misalkan yang aku baca tuh 2030 ke atas tuh ada mobil. Mohon maaf nih lagi gak bisa on video nih. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi 2030 ke atas itu yang industrialisasi mobil listrik itu banyak negara yang udah men-stop produksi mobil berbahan bakar minyak, dan bahkan ada juga negara yang sudah men-stop penggunaan mobil bahan bakar minyak. Nah, pertanyaan aku ini kalau emang bakal sebanding itu minyak, kan jadi banyak yang pakai listrik, sehingga harga minyak tuh bakal turun kan, soalnya demand-nya jadi dikit. Nah, kalau kayak gitu adaptasi orang minyak terhadap permasalahan itu gimana, Kak? Oke, Nabil, thank you jawabannya. Jadi sekarang tugas kita Nabil sebagai anak teknik perminyakan itu adalah kita tahu kamu bener banget di tahun nanti itu harga minyak tuh akan turun gitu kan. Mungkin kalau misalnya adanya mobil listrik dan demand yang turun kayak gitu. Nah, sekarang itu adalah tugas kita petroleum engineer, anak teknik perminyakan tuh untuk mikirin gimana sih sekarang caranya ngambil minyak semurah mungkin. Nah, fokus kita tuh sebenarnya ke situ, Nabil. Jadi, fokus kita nih setelah lulus, kita kerja di perusahaan, fokus kita adalah untuk gimana caranya ngambil minyak yang paling murah gitu.
That's why kita ada di sini. Misalnya sekarang per barrel itu ngambilnya $15. Sekarang kalau bisa per barrel itu ngambilnya $10 atau $7 gitu. Makin murah, itu makin bagus dong, kita makin untung. Nah, mungkin fokusnya nanti kita ke sana. Menjawab ya, Nabil? Mungkin bisa tanggapi lagi kalau misalnya emang harga produksinya itu emang anjlok gitu, kayak ada pemotongan kerja kayak gitu yang menakutkan gitu, kayak gimana ya supaya tidak mengkhawatirkan hal itu. Atau mungkin perusahaan miliknya sendiri bisa sampai kolaps gitu saking udah mobil listriknya. Kalau masalah kayak layoff karyawan ya, sebenarnya dari kemarin pandemi itu udah suatu hal yang membuat kita berkaca banget sama kayak gimana perusahaan itu dealing dengan economic crisis kayak pandemic crisis kemarin gitu. Tapi kalau yang aku lihat sih sebenarnya layoff karyawan itu sebenarnya opsi yang terakhir gitu, Nabil. Jadi karena layoff orang itu nggak segampang itu dan nggak semurah itu. Dan aku ngeliat beberapa company yang dia tuh values-nya adalah karyawan tuh nomor satu gitu. Tapi in terms of kayak biaya lifting cost, biaya produksi minyak yang murah, iya benar banget akan ada penurunan demand gitu. Misalnya kayak Chevron, setahu aku dia itu punya berapa ribu sumur, dan dari ribuan sumurnya itu tuh kayak engineer-nya cuma 5 orang gitu. Nah itu sebenarnya yang kita harus prepare gitu. Oke, gimana sih cara kita bisa jadi engineer yang bagus di kala seperti ini? Oh, ternyata engineer yang bagus itu tuh yang bisa punya skill misalnya machine learning atau kayak artificial intelligence yang bisa mempermudah perusahaan gitu. Tapi ya benar banget, salah satu untuk mengurangi produksi nantinya ya rekruter itu akan lebih sedikit ngerekrut orang gitu. Gimana Nabil? Jadi apakah sudah pada intinya tuh kita berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik ya Kak? Iya benar banget. Oke, terima kasih jawabannya Kak. Mantap sekali ya pertanyaan dari Nabil ya? Tadi. Dari Nabil. Keren sih. Ini kita lanjut, belum ada yang resen lagi kan ya, mungkin kita lanjut bacaan lagi deh ini. Ada pertanyaan, Kak lebih mudah matkul di TM atau di TPB? Berapa persen matkul TPB yang kepake di TM? Oke. Lebih mudah matkul di TM banget, jujur gitu. Karena matkul TPB tuh terlalu apa ya guys, terlalu basic science banget gitu. Bahkan nggak semuanya tuh kita bisa nge-link. Biasanya kan kalau belajar nih, saya habis belajar satu hal, misalnya kalian habis belajar logaritma di matematika, ternyata logaritma dipakai di fisika, terus kalian nge-link gitu kayak, oh ini tuh linknya gitu kan. Tapi aku tuh nggak menemukan itu di antara TPB dan TM gitu, kayak nggak ke-link, kayak fisika yang sesusah itu, terus TM kayak nggak ke-link gitu. Tapi karena juga di TM itu kita cuma pakai basic science yang benar-benar basic banget, kayak misalnya perubahan tekanan, kayak fluida akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke rendah gitu. Kayak sebasic itu guys gitu. Jadi kayak lebih mekanik, lebih terapan gitu. Jadi nanti kalian mikirin fisikanya tuh bukan rumus-rumus lagi, tapi kalian mikirin fisikanya tuh kayak oil misalnya dari tekanan segini ke tekanan yang segini akan ngalir kalau gimana gitu. Jadi benar-benar gampang banget dibayanginnya untuk aku orang yang visual banget. Dan berapa persen yang kepake di TM? Sebenarnya kalau basicnya sih kepake semua, tapi basicnya gitu guys. Aku bingung kalau persenin. Wah mantap. Sebagai mahasiswa yang juga agak tidak suka matkul TPB, angin segar sih ini Kak. Itu kayak, wah berarti di jurusan lebih aman lah ya. Ya lebih aman lah ya, gak kayak sekarang. Aduh. Benar banget. Hans, ini ada yang resen nih. Wah ini boleh. Ada dari FTTM 21 Dava. Boleh untuk open mic
Dan langsung tanya aja pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dava Mujad Abdullah dari FTM 21. Kalau kita dengar-dengar sekarang kan, mungkin kalau minyak kan bukan energi terbarukan, tapi sekarang kan lagi gencar-gencarnya sama renewable energy kayak geothermal, panas bumi kayak gitu tuh. Nah, untuk di perminyakan sendiri, apakah sekarang orang-orang yang lulus dari perminyakan itu banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang eksplorasinya ke renewable energy kayak geothermal gitu. Sama yang saya dengar-dengar lagi yang baru itu ada petrokimia gitu. Nah, itu gimana Kak prospeknya? Oke. Kalau secara lulusan ya, kalau tadi kamu nanya banyak nggak yang abis ini kerja di geothermal, itu aku bisa bilang mungkin 1/4-nya bisa kerja di geothermal gitu. Kalau dari angkatan atas aku, jadi lumayan banyak. Tapi tetap banyakan yang di teknik perminyakan gitu. Dan banyak banget alumni kita tuh yang bahkan starting bisnis bisnis baru perusahaan-perusahaan itu dari ITB. Kayak geothermal tuh banyak banget. Jadi alumni tuh langsung yang kayak ngambil anak ITB untuk ikut ke geothermal. Nah, petrokimia itu aku malah belum dengar. Jadi kayaknya nggak sebesar itu exposure-nya ke teknik perminyakan. Tapi ya, jadi kalau misalnya geothermal banyak sih. Bahkan intern semua. Bahkan kamu milih topik TA, tugas akhir maunya nggak mau migas lagi, maunya teknik geothermal bisa. Bahkan di TM itu ada fast track. Kalau nggak salah, tapi di angkatan aku nggak ada ya. Di angkatan 2 tahun di atas aku, jadi fast track gitu. Jadi kamu 5 tahun, tapi S2-nya itu geothermal. Itu ada. Sama ini Kak, saya kalau misalnya di perminyakan kan ada kayak organisasi kayak Ikatan Perminyakan, Ikatan Ahli Perminyakan sama SPI. Nah, itu tuh sebenarnya memerlukan skill bahasa Inggris sama apa sih pengaruhnya untuk dunia kerja gitu Kak? Oke, Dava. Bagus banget pertanyaannya. Jadi dari semua jurusan FTTM, organisasinya tuh biasanya himpunan doang, kecuali geofisika sama TM. Geofisika tuh dia ada SIG, apa ya panjangannya lupa. Kayak ada SIG. Terus ada, kalau TM itu ada 2 organisasi di luar himpunan. Jadi ada Society of Petroleum Engineers, dia itu ya kayak jadi ada SPI yang di internasional, dia itu bikin cabang-cabang sampai ke student chapter, sampai ke setiap universitas gitu. Jadi dia basisnya internasional. Dan ada IATMI, itu kayak Ikatan Ahli Teknik Perminyakan, dan dia itu basisnya Indonesia. 2 ini bagus banget guys. Kalau misalnya teman-teman anak TM mau ikut tuh bagus banget. Bagusnya apa? Kalau misalnya soal masuk nggak harus bisa bahasa Inggris. Bahkan kita bakal belajar bahasa Inggris dari situ gitu. Jadi malah kalau misalnya nggak ikut itu sayang, nanti bahasa Inggrisnya nggak kepake gitu kan. Biasanya tuh kalau misalnya kita udah jarang ngomong bahasa Inggris, jadi susah nggak sih ngomong bahasa Inggris. Jadi di SP dan IATMI itu malah akan ngajarin bahasa Inggris, banyak dipakai gitu. Nah, bagusnya untuk kita, impact-nya ke kita apa dibanding anak-anak yang nggak ikutan itu adalah di SPI dan IATMI itu kadang-kadang suka ada field trip. Jadi kalian tuh ikut-ikutan ke perusahaan, kalian bahkan yang laksanain gitu. Kalian yang bakalan kontak-kontakan sama orang perusahaan, nambah-nambah relasi kan. Terus kalian yang bakalan, itu field trip yang benar-benar datang ke lapangan, kalian bisa datang ke lapangan. Terus ada juga yang company visit, cuman ke kantornya doang. Cuman itu tuh kayak benar-benar nambah banget experience. Selain itu juga kalian bisa ketemu orang-orang teknik perminyakan di jurusan lain, di universitas lain gitu. Sebelum aku masuk itu tuh biasanya aku kayak ya udah anak TM tuh ITB doang, tapi padahal enggak guys, padahal anak TM, anak geofisika itu di jurusan lain tuh malah lebih mantep-mantep. Kayak di UI itu anak tekinnya mantep banget, kayak di UPN itu juga bagus, Pertamina dan lain-lain tuh kayak kita ketemu dan kayak lebih terbukakan aja. Mereka tuh pintar banget kayak buat relasi kita gitu. Sudah. Udah cukup menjawab ya? Oke, terima kasih ya Kak jawabannya. Iya.
Ya sih, jawabannya udah keren-keren banget ya dari kakaknya ini ya. Tapi gimana nih Hans? Ini kita udah keterbatasan waktu sih. Sayang banget. Beberapa pertanyaan tadi kayaknya sebenarnya sudah cukup mewakili yang beberapa yang di Slido sih. Nah, kita mohon maaf juga nih teman-teman karena ada keterbatasan waktu juga untuk sesi tanya jawabnya untuk dengan agak terpaksa harus kita tutup sampai sini dulu ya. Karena kita juga harus lanjut ke acara-acara selanjutnya. Jadi mohon maaf banget untuk teman-teman yang belum bisa untuk mengajukan pertanyaannya. Semoga di lain waktu mungkin bisa berbincang-bincang secara pribadi dan coba untuk mencari-cari tahu lagi jawaban yang mungkin belum terjawab di pertanyaan teman-teman. Nah, setelah ini kita ingin dari segenap masa FTTM ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Syahnas yang telah mau untuk mengisi acara kita pada hari ini, memberikan insight lebih lanjut kayak kira-kira memilih jurusan harusnya seperti apa, jurusan-jurusan itu mengajarkan seperti apa. Nah, boleh untuk operator bisa share screen untuk kenang-kenangannya. Nah, di sini di masa FTTM ingin memberikan sedikitlah kenang-kenangan untuk Kak Syahnas berupa sertifikat karena sudah mau menjadi pembicara di acara FTTM Ngabuburit season kedua. Nah, untuk mantap. Terima kasih juga Kak. Nah, kasih, untuk Kak. tim dokumentasi boleh untuk diambil alih. Oke, apa ya Kak? 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih tim dokumentasi. Nah, ini kita udah tadi ngasih kenang-kenangan, terus kurang lengkap nih. Pasti kan di kapan lagi gitu kan kita bisa ngobrol bareng Kak Syahnas nih. Kurang lengkap nih Hans kalau belum ada dokumentasi bersama nih. Bener nih, foto bersama. Yeay. Nah, boleh nih teman-teman langsung on cam yuk. On cam aja nih. Nah, Zabi, mantap. Dokumentasi bisa diambil alih lagi. Oke, ini ada yang mau on cam lagi nggak ya? Masih ditunggu nih kawan. Ayo guys, on cam guys. Kapan lagi loh bisa bos foto bareng sama Kak Syahnas? Jarang-jarang. Jarang-jarang loh. Wah, ini kok tim dokumnya sendiri tidak on cam ini. Benar juga ya. Gimana ini? Ayo dong, tim dokumentasinya on cam juga nih. Ayo. Nah, boleh. Nah, boleh. Lah kok gak ada, cuma background doang. Lah kok background doang. Udah deh. Mungkin yang lain ada kendala kali ya. Iya. Gimana ini tim dokumentasi mungkin bisa langsung diambil aja fotonya. Oke. Aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Aman. Oke, aman ya? Oke, kepada tim dokumentasi. Nah, makasih lagi nih sebesar-besarnya buat Kak Syahnas yang udah menyediakan waktu di siang hari ini, hari Minggu, libur, masih mau hadir di acara kita. Ini karena sesi 1 udah selesai nih, nah kepada Kak Syahnas ini sudah diperkenankan untuk meninggalkan live room jika ada kepentingan lain. Kalau masih mau di sini juga boleh. Nah Hans, ini udah selesai sesi 1. Ngapain lagi nih habis ini? Nah, kan kita review dikit lah ya. Season 1 ini kan udah nih, pertambangan sudah, metalurgi sudah, tadi Kak Syahnas sudah perminyakan. Kurang 1 nih, teknik geofisika. Nah, tentu saja kita sudah menyiapkan narasumber yang tentu saja nggak kalah keren, nggak kalah kece, dan bahkan berpengalaman banget lah di terutama sebagai lulusan teknik geofisika ini. Nah, kita sambut aja yuk sama-sama. Halo Bapak Taslim, apakah sudah terhubung? Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, seperti tadi, izinkan kami ya untuk membacakan CV singkat terlebih dahulu dari Bapak Taslim. Nah, jadi beliau ini merupakan sarjana teknik geofisika dari Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1987. Angkatannya itu 1982. Wah, sudah lama juga ya. Lama ya? Lama juga. Nah, Pak Taslim ini juga memperoleh gelar Magister Manajemen dalam Manajemen Strategik dari Prasetyo Mulya Business School, teman-teman. Lulus pada tahun 1997. Beliau ini juga sudah mendapatkan sertifikasi dari KIA Indonesia dan lulus pada Januari tahun 2008.
Nah, Pak Taslim ini juga mendapat gelar doktor manajemen bisnis loh teman-teman, dengan konsentrasi manajemen keuangan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selain bidang pendidikan tadi, beliau ini juga aktif mengikuti organisasi sosial. Salah satunya beliau ini pernah menjadi Ketua Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Bantuan Masyarakat Ikatan Alumni ITB dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Prasetya Mulia Business School dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Beliau juga masih menjabat sebagai Ketua Forum Energi ITB 82 dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga pernah menjadi anggota Majelis Wali Amanat ITB dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Pendidikan sudah, organisasi sosial sudah, dan banyak banget kan ya pengalaman latar belakang pendidikannya, pengalaman organisasi sosialnya, dan juga ini nih nggak kalah penting pengalaman kerjanya Pak Taslim yang juga sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, Pak Taslim ini sekarang sedang memegang jabatan sebagai sekretaris utama dari SKK Migas terhitung mulai dari Februari 2021. Beliau juga pernah menjadi deputi pengawasan internal SKK Migas, Kepala Divisi Humas dan merangkap Kepala Divisi Program dan Pelaporan SKK Migas Komisaris Independen dan merangkap Ketua Komite Audit PT Wijaya Karya Persero Tbk dari 2011 hingga 2013. Beliau juga pernah menjadi Komite Audit PT Pertamina Bina Medica atau Pertamedica. Nah, beliau itu juga merupakan lektor untuk analisa investasi, manajemen risiko, manajemen strategik, dan manajemen sumber daya manusia di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ. Beliau juga pernah menjadi anggota tim Jasa Energi Indonesia dalam perundingan dengan WTO, UNCTAD, dan lembaga internasional lainnya di Jenewa. Beliau juga pernah menjadi anggota tim negosiasi pemerintah RI dalam perpanjangan kontrak Blok Natuna di ALPA. Tim ini melapor kepada Menteri SDM Republik Indonesia. Nah, CV-nya udah keren banget. Orangnya pasti juga keren banget kan? Iya nih. Halo Pak Taslim, apa kabarnya? Halo semua adik-adik mahasiswa. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Menjalankan ibadah puasa yang melaksanakannya. Iya, kita pertama-tama mau mengucapkan terima kasih banyak banget nih Pak, sudah mau meluangkan waktunya di siang hari ini, apalagi ini hari libur ya Pak. Iya. Kan kayak dari kemarin, ya ada rencana apa nih, kayak dari kemarin kan sibuk banget gitu kan, ya banyak pekerjaan gitu kan. Nah ini tuh udah menyempatkan waktu libur ini untuk datang ke acara kita nih. Sebenarnya udah ada rencana belum sih mau liburan gimana nih Pak? Liburan kan nggak boleh keluar kota, jadi ya terpaksa di Jakarta aja gitu ya. Paling-paling ya Jakarta, Bogor lah. Oh iya juga ya. Ya juga ya. Iya juga. Kok lupa sendiri. Kita tadi udah kenalan nih, udah kenalan macam-macam kan ya. Tapi pasti masih banyak yang penasaran ya sih, kayak dulu tuh awalnya alasan milih teknik geofisika tuh karena apa gitu. Kan kayak tadi kita udah dengerin yang teknik perminyakan dan alasannya dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Taslim sendiri nih, dulu tuh kenapa sih gitu mau milih teknik geofisika di ITB? Boleh ceritain? Boleh. Jadi gini, saya tuh mulainya tuh sekitar tahun 77 deh ya. Saya itu teman-teman saya itu kan bapaknya kerja di Pertamina gitu kan. Terus datang ke sekolah itu diantar sama mobil Pertamina gitu kan. Kemudian kebetulan kita kompleknya dekat di daerah Rawamangun gitu ya. Komplek Pertamina di Rawamangun. Kemudian saya mulai tertarik di situ. Wah, suatu saat saya mau jadi bekerja di perminyakan gitu ya. Nah, itu tercetus itu sejak saya di SMP gitu. Jadi kalau teman-teman adik-adik semua ini kalau sekarang belum jelas mau kerja di mana, itu kelewatan menurut saya gitu ya. Padahal kalau saya itu dari jauh-jauh hari untuk mencanangkan mau menjadi apa nanti gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua yang saya lihat juga ya kebetulan juga teman-teman juga di SMP itu waktu itu ada yang bapaknya kerja di Stanford, jadi kita ingin melihat lebih dekat apa sih yang dikerjakan di perminyakan gitu kan. Nah, bukan hanya dari sisi kesejahteraan aja, tapi juga apa yang bidang-bidangnya. Kebetulan dan teman saya yang di Pertamina itu, yang di komplek Rawamangun itu adalah mereka rata-rata bekerja di bidang eksplorasi dan eksploitasi gitu ya, di Cirebon gitu. Nah, jadi saya mencoba melihat, mendalami ini bapaknya misalkan ini seorang geofisikis walaupun background-nya dari geologi gitu ya. Kemudian ada bapaknya yang dari teknik perminyakan. Gitu. Jadi dari situ saya melihat, wah ini menarik ini ilmu gitu kan. Nah pas di SMA saya kebetulan
masuk kesempatan untuk waktu itu adalah istilahnya perintis 2, yaitu jurusan-jurusan apa aja yang langka waktu itu kan. Nah, salah satunya adalah geofisika. Nah, waktu itu memang arah saya bekerja di perminyakan itu mau jadi geofisika atau menjadi geologi gitu. Tidak mau yang ke lain bidang lain gitu. Nah, karena saya melihat tahu apa aja yang dipelajari di situ gitu. Nah, jadi dari situlah masuk ITB ya fokus ke situ ya. Kemudian di ITB ya dikembangkan apa yang harus kita perdalam dari ilmu-ilmunya gitu. Nah, kebetulan saya waktu kalau di TPB waktu itu kan saya sudah penjurusan, bukan seperti kayak adik-adik sekarang ini yang masih berjuang untuk mencari jurusan gitu kan. Jadi ya kita memang sudah fokus di situ. Nah, kemudian juga kalau ITB itu tadi juga saya dengar dari Mbak Sanas itu ya ilmunya sangat basic gitu ya. Dan waktu saya di anggota Majelis Wali Amanat itu saya juga mempertanyakan apa perlu TPB ini dilakukan gitu ya. Karena dari kita itu dari S1 kita itu disamakan dengan bachelor di luar negeri gitu ya. 3 tahun selesai gitu. Sementara ITB 4 tahun gitu. Dan 1 tahun ngabisin untuk TPB gitu. Udah gitu banyak pula yang berguguran di TPB gitu kan. Nah, ini pernah saya bahas waktu itu di Majelis Wali Amanat ITB, tapi beberapa para profesor Anda itu tetap mempertahankan TPB gitu. Jadi kira-kira gitulah. Jadi intinya adalah dari awal itu kita udah jelas mau arahnya kemana, dan di situ kita harus perkuat apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ke situ gitu. Itu poin pertama yang menurut saya yang harus saya share di diskusi ini. Wah, mantap Pak. Berarti intinya eksplorasi diri sejak dini ya untuk bisa tahu jurusannya gitu. Nah, ini masih seputar perkuliahan sih, Pak. Ini kan teman-teman di sini pasti juga masih ada dalam tanda kutip sedikit dilema gitulah ya. Enaknya sebenarnya waktu kuliah ini kita belajar benar-benar fokus atau sebenarnya ikut kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Nah, di sini pertanyaan kita intinya adalah waktu Bapak kuliah dulu itu ikut kegiatan apa aja sih, Pak, supaya benar-benar bisa jadi orang yang seperti sekarang ini? Ya. Saya dulu ikut kalau di TPB itu kan kita wajib untuk mengikuti satu kesenian, satu kegiatan yang lain kan. Terus yang kedua itu yang saya pertahankan di ITB itu saya cuma kegiatan tenis waktu itu, olahraga tenis gitu. Dan yang lain-lainnya tidak terlalu banyak, tetapi ya ikut-ikut gitu aja gitu ya. Mungkin itu, Mas. Oh, mantap-mantap. Berarti tetap menyeimbangkan gitu ya, Pak. Tidak cuma akademik tapi juga ikut kegiatan lain. Nah, ini kan kalau tadi kita dengar dari CV Bapak sendiri kan wah lumayan tebel nih ya, Pak, istilahnya. Terutama di dunia perminyakan nih. Nah, ini kita ingin tahu nih, Pak, di dunia perminyakan ini terutama menghadapi isu-isu perminyakan ini kan juga lumayan banyak lah ya. Harga minyak yang naik turun lah, isu-isu politik dunia yang memanas membuat ya hal-hal berbau minyak juga menjadi terombang-ambing. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada pengalaman suka duka gitu nggak, Pak, yang kira-kira bisa dibagikan ke kami supaya bisa lebih matang nih, Pak? Kayak, oh ya, di dunia perminyakan besok prospeknya apa, pengalamannya seperti ini, kira-kira aku kuat gak ya? Gitu, kira-kira ada nggak, Pak? Ya, biasanya begini, kalau harga minyak naik ya, itu berarti kegiatan eksplorasi, eksploitasi itu adalah naik dengan tajam gitu. Tapi sebaliknya kalau harga minyak turun, biasanya di kegiatan eksplorasi khususnya pemboran itu pasti akan turun dengan tajam. Tetapi yang dilakukan orang itu adalah melakukan studi geologi, geofisika terkait dengan prospek baru, kemudian juga mematahkan prospek-prospek yang sudah lama, dan pada intinya adalah itu tetap kegiatan itu selalu ada gitu ya, walaupun tidak ada pemboran tetapi kegiatan GNG study-nya masih jalan gitu. Kemudian yang kedua yang saya lihat, saya pernah beberapa kali dalam dunia perminyakan ini ya, saya lulus ketika itu harga minyak sedang turun gitu. Tahun 87 itu harga minyak sedang turun, kemudian juga aktivitas juga semua K3S itu jarang melakukan pemboran,
juga jarang dalam merekrut gitu ya. Nah, tapi yang saya waktu itu kebetulan saya lulus dari ITB tahun 87 itu yang pertama kali yang meminta untuk dites tuh di Caltex di Rumbai gitu ya. Tapi follow up-nya adalah cukup lama dites, mungkin saya lulus Maret, kemudian April itu sudah dites dan kemudian lama, tapi dalam waktu yang lama itu saya mencoba masuk ke processing geofisik ya, seismik itu ya. Itu Geophysical Service Internasional dan situ memang banyak pekerjaan dan di situ banyak rekrut orang. Jadi saya hari ini masukkan CV, minggu depan saya kerja gitu ya. Jadi ketika harga minyak itu turun, tapi kegiatan-kegiatan misalkan processing seismik, reprocessing khususnya ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya studi itu masih tetap banyak ininya. Dan yang paling penting buat kita itu adalah sekarang dalam kondisi Indonesia sekarang ini, kita masih punya 68 cekungan yang belum dieksplorasi loh, ya. Nah, jadi yang kita produksikan baru 20 cekungan gitu. Jadi kebayang sebetulnya aktivitas geofisika ini di kemudian hari juga masih banyak gitu. Dan kemudian juga yang perlu kita ingat adalah cekungan di Indonesia itu lebih banyak menghasilkan gas ketimbang minyak gitu. Jadi ke depan itu sebetulnya kalau orang merisaukan energi bersih, sebetulnya kita sebetulnya punya gas itu kan termasuk energi yang bersih, cukup bersih gitu ya. Nah, tapi memang kalau geothermal memang source-nya memang resources-nya cukup besar, memang cuma sekarang itu kan harganya masih tetap lebih tinggi kalau untuk proyek baru ya, lebih tinggi dibandingkan kalau kita eksploitasikan gas gitu. Jadi dari peluang itu sebetulnya ke depan menurut saya sih kegiatan ini masih akan banyak dan Anda jangan takut nggak ada kerjaan gitu ya. Oke, udah itu banget ya jawabannya, keren banget sih Hans, ya nggak sih? Kayak udah emang udah nggak perlu diragukan lagi lah itu bagaimana beliau ini beradaptasi dalam dunia kerja yang udah jatuh bangun gitu. Bener banget nih. Dan buat teman-teman semua tadi juga di Bapak Taslim juga mengingatkan nih bahwa nggak perlu ragu lah kalau untuk dunia perminyakan tadi kan ya, karena kegiatannya itu selalu beradaptasi, tetap akan ada kegiatan reprocessing tadi dan lain-lain itu. Mantap. Nah ini jadi saya ingin tambahkan sedikit ya. Ini kita kan sekarang ini kan kebutuhan minyak kita sekitar 1,8 juta barel, produksi kita sekitar 700 ya. Jadi kita ngimpor sekitar ya mungkin ratusan ribu barel per hari gitu. Nah di sisi lain yang kita lihat proyeksi tahun 2030 itu kebutuhan minyak kita itu adalah 2,4 juta barel per hari. Ya, walaupun dalam energy mix kita itu persentasenya lebih rendah, tetapi dalam nominal itu masih tinggi gitu. Nah, gas itu kebutuhannya tahun 2030 itu adalah 12 BCF per day gitu ya. Kemudian juga minyaknya sekitar 2,4. Jadi kita melihat ke depan itu kalau gas itu demand-nya 2 kali lipat dari sekarang gitu ya. Anda bisa bayangkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Jadi harus banyak eksplorasi secara masif untuk dilakukan gitu. Nah, oleh sebab itu makanya di tagline di belakang saya itu kan ada road to 1 million sama 12 BCFD itu kan. Jadi ini juga promosi buat Anda semua bahwa ini adalah usaha yang besar yang harus dilakukan industri ini ke depan gitu ya. Jadi diperlukan seorang sarjana perminyakan, sarjana geofisika, geologi, bagaimana untuk mendapatkan atau memperoleh target 1 juta dan 12 BCF per day itu gitu. Mantap. Berarti wah kedepannya masih perlu ya, kita masih diperlukan guys. Semangat. Semangat nih. Dan yang jelas tuh ini kan Bapak Taslim dulu dari teknik geofisika ya, dan sekarang beliau juga kerja di bidang perminyakan. Jadi tuh kayak teman-teman TG kan biasanya kadang masih bingung, aduh ini kita mau ngapain sih gitu di TG kan. Nah ternyata tuh kan masih bisa juga gitu loh kerja di bidang lain ya kan Hans? Betul banget. Nah ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Taslim. Kayaknya nggak seru sih kalau kita berdua doang yang nanya. Mungkin teman-teman di sini juga ada nih. Gimana nih teman-teman, pada penasaran juga nggak sih?
Silakan nih, udah kita buka nih sesi tanya jawabnya. Nah, Kalau ada teman-teman yang masih penasaran nih, silakan aja langsung resen, bisa open cam sama open mic juga. Yuk boleh teman-teman. Mari kita tanya yang banyak. Banyak aja. Kapan lagi gitu kan kedatangan seorang dari SK Migas. Wah, ini langsung ada yang raise hand. Wah, semangatnya luar biasa. Nah, boleh nih langsung yang raise hand FTTM 21 Fikri Arwil boleh untuk open mic. Terima kasih Bang Hans dan Kak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Syahnas dan Pak Taslim atas pencerahan tentang jurusan-jurusan di ITB, di FTTM. Saya mau bertanya kepada Pak Taslim nih, Pak. Kita tahu ya, Pak, teknik geofisika ini merupakan mata dari para industri oil and gas, yang mana dengan keilmuan geofisika ini salah satunya tentu akan sangat berpengaruh terhadap temuan oil and gas. Nah, menarik Pak, tadi Bapak bilang SKK Migas itu berkomitmen untuk tahun 2030 ada 1 juta barrel oil per day dan 12 billion standar cubic feet per day. Nah, yang pertanyaannya nih Pak, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai lulusan geofisika ataupun mahasiswa teknik geofisika baik sekarang ataupun nanti di bidang kerja khususnya oil and gas, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dijawab langsung atau? Boleh Pak, langsung Boleh saja. Pak, langsung dijawab aja. Langsung, ya. Jadi yang Anda harus siapkan adalah Anda menguasai teknologi, karena teknologi itu selalu berubah dengan cepat dan kemudian juga perubahannya adalah sangat-sangat tajam gitu ya, sangat cepat. Nah, di sini yang perlu Anda lihat ya, Anda harus menguasai teknologi. Nah, teknologi yang dari geofisika yang banyak dipakai oleh di perminyakan itu terutama adalah seismik ya. Seismik itu lebih detail, kemudian juga tidak menutup kemungkinan kita melakukan gravity dan magnetik itu untuk regional study biasanya ya. Untuk cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi, nah itu kita akan lakukan ya, teknologi yang sifatnya adalah regional gitu. Nah, di sini kalau Anda fokus, misalkan Anda mau lihat seismik, ya Anda harus menguasai seismik itu dari mulai acquisition, processing, sampai dengan interpretasinya gitu. Karena sekarang kalau Anda di acquisition untuk ambil geofisika di seismik di acquisition, berarti Anda harus punya ilmu tentang instrumen ya. Instrumen di situ adalah karena kuncinya di situ adalah instrumentasi alat seismik gitu. Nah, kalau Anda tertarik di di processing, ya Anda harus banyak mempelajari ilmu gelombang, tapi menurut saya sih yang di processing itu state of the art dari processing data seismik itu ada di analisa velocity gitu ya. Kemudian kalau Anda senangnya di interpretasi, ya berarti Anda harus perkuat geologi Anda, karena di situ Anda bagaimana mencari konsep-konsep dengan data seismik yang barangkali yang kalau menurut saya sih kayak di Tangguh itu luar biasa tuh jeleknya data seismik gitu. Anda nggak bisa men-trace reflektor itu dengan bagus ya. Tapi seperti halnya kayak di deep water Indonesia seperti di Gendalo, Masela gitu ya, itu relatif bagus reflektor seismiknya. Jadi di sini Anda harus bisa memilih Anda mau kemana senangnya, passionnya di mana, kemudian Anda sesuaikan apa teknologi yang berkembang di passion Anda itu gitu ya. Ini penting untuk Anda ini, karena saya terus terang saya dulu memang tidak suka menggambar dari mulai SMP gitu ya. Nah, tapi saya pernah dikasih tugas untuk bekerja di interpretasi gitu. Ya, jadi ya mohon maaf itu kalau gambarnya keluarnya susah gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan saya punya ide waktu itu baru keluar itu workstation untuk gambar dalam workstation, sehingga waktu itu saya beruntung saya bisa menggunakan teknologi itu untuk
untuk membuat suatu hasil interpelasi seismik gitu. Nah, di sini kita hanya melihat, kita tracking di horizon ini, misalkan katakan ini top formasi apa gitu ya. Nah, kemudian untuk menggambarnya itu ya kita bikin aja grading yang lebih rinci itu, sehingga saya proses itu pulang kantor, besok pagi baru keluar hasilnya gitu. Kira-kira gitulah ya. Jadi intinya adalah Anda mau kemana, kemudian Anda perkuat ilmu itu dari sekarang gitu ya. Sehingga Anda akan mendapat suatu hasil yang lebih maksimal. Mungkin itu, Mas. Ya. Oke, udah cukup terjawab ya. Wah, penjelasannya luas keren. Banget. Oh my God, itu panjang lebar banget dan sudah detail gitu loh, udah kayak langsung paham mau ngapain aja gitu nanti. Nah, ini tadi udah ada satu nih, sekarang ada lagi nih yang rese nih. Dari STM 20, Nabil, silakan untuk langsung. Oke, terima kasih Erika. Pak, saya ingin tanya Pak tentang isu yang kemarin hangat tentang UU Minerba nomor 3 tahun 2020 yang kemarin didemokan itu, menurut Bapak gimana ya? Soalnya kan bagi pendemo itu memandang bahwa itu lebih mendukung ke pengusaha-pengusaha konglomerat. Sedangkan menurut Dirjen Minerba TV, UU ini dapat meningkatkan kegiatan eksplorasi. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana UU Minerba nomor 3 tahun 2020 ini dari segala aspek? Apakah berdampak positif atau negatif terhadap kesejahteraan masyarakat? Terima kasih, Pak. Mohon maaf, saya bukan di Minerba, tapi saya di SKK Migas, Mas. Jadi saya nggak berkompeten untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau tentang di bidang eksplorasinya, Pak, gimana? Apakah itu memang meningkatkan kegiatan eksplorasi adanya UU itu? Ini masalah institusi ya. Jadi saya nggak mau mengomentari yang bukan dari ini saya gitu ya. Tapi kan eksplorasinya kan relatif sama gitu sebelum batu bara ya, kemudian batu bara sedimen, kemudian juga kalau untuk pertambangan mineral lainnya itu adalah biasanya batuan beku gitu. Jadi eksplorasinya rada berbeda gitu ya. Satu yang di sedimen ya relatif ya hampir sama lah kita dengan di migas gitu, khusus untuk batu bara gitu. Tapi kalau untuk emas, kemudian copper segala macam itu juga berbeda gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat berbeda. Kemudian juga batuannya juga relatif berbeda. Jadi kalau Anda seorang petrologi itu juga ininya bendanya juga beda gitu. Tetapi yang Anda harus lihat adalah bahwa dari sisi resiko ya. Rata-rata pertambangan batu bara, emas segala macam itu kan relatif pertambangan di permukaan gitu. Jadi relatif gampang melihat singkapan, kemudian juga penambangannya. Tetapi kalau Anda lihat di minyak dan gas ya, itu rata-rata itu kan terdapat di bawah permukaan yang itu adalah risiko besar dan biayanya besar gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi risk and return, jadi minyak dan gas itu berada pada high risk dan high return. Sementara kalau Minerba itu low risk dan low return, mestinya gitu. Tapi yang dalam kenyataannya ya ternyata pengusaha batu bara itu lebih kaya raya dibandingkan dari perusahaan-perusahaan minyak gitu. Anda lihat dari lifestyle dari pengusaha batu bara ya, di situ rata-rata ya punya private jet segala macam gitu kan. Tapi Anda lihat dari perusahaan minyak, kecuali yang perusahaan-perusahaan yang besar ya, perusahaan besar di dunia itu ya barangkali ya bisa seperti itu. Tapi Anda lihat kalau perusahaan-perusahaan kecil nasional ya menurut saya sih enggak semewah pengusaha batu bara lah gitu. Kira-kira itu yang saya bisa gambarkan dari sisi risk and return gitu ya. Mantap Pak. Gimana nih? Dari Nabil udah terjawab belum? Oke Pak, makasih Pak. Saya sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya tidak sesuai. Oke, nah itu Nabil tadi pertanyaannya wow banget ya, dan bapaknya juga menjawabnya dengan wow. Wow semua. Keren. Wow. Keren Emang semua. keren STM keren semua. Keren semua sih, dari yang masih mahasiswa aja udah keren, dan apalagi nanti jadi alumni makin keren lagi seperti Pak Taslim. Pak Taslim keren banget. Keren banget tuh. Nah ini
Mungkin kita beralih ke slide dulu kali ya. Ini ada dari Mita Fuljana, 16420-132. Pak, saya izin bertanya mengenai perkembangan lapangan Gendalo, bagaimana mekanisme pembagian keuntungan antara Indonesia dan developer. Nah, ini Michan mungkin mau tanya langsung gimana? Atau gimana Michan? Jadi gini, Gendalo ini sekarang wilayah kerjanya masih miliknya Chevron. Gendalo itu di Ganal dan Rapak di di Water Indonesia di Selat Makassar gitu. Nah, memang waktu itu saya di Unokal ya, saya di Unokal 2000 sampai 2003 dan memang penemuan di Deepwater itu tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Jadi reservoirnya ke arah dalam itu ternyata lebih shallow gitu. Jadi yang tadinya berharap itu masih di permeabilitas dan prosesnya bagus, ternyata lebih tight gitu. Maka waktu itu si Unokal waktu itu sebagai pemegang operatornya tidak tertarik untuk mengembangkan gitu. Nah, cuma karena waktu itu Unokal dibeli oleh Chevron secara worldwide, maka semua kewajiban di wilayah kerja itu semua diambil alih oleh Chevron gitu. Walaupun ketika discovery dari Gendalo segala macam itu, Chevron juga sudah melakukan minat untuk berinvestasi di situ, sharing gitu ya. Tapi waktu itu Chevron tidak berminat karena memang dia tahu bahwa perkembangan reservoir ke arah laut dalam itu tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya gitu. Nah, sekarang ini masih belum dikembangkan oleh si Chevron, tapi Eni berminat untuk mengambil alih gitu, karena Eni juga punya share beberapa persen di situ dan kemudian dia ingin mengembangkannya gitu. Tapi sampai hari ini itu dealnya belum putus mengenai harga gitu. Jadi sampai hari ini kondisinya belum bisa dikembangkan gitu ya. Jadi dari sisi operatornya karena si Chevron mau farm up dari blok itu, kemudian juga tentunya untuk pelaksanaan pengembangannya menunggu kejelasan dari operator baru gitu. Nah, terkait dengan bagi hasil ya itu sekarang kita juga lebih fleksibel. Jadi kalau umpamanya biaya investasinya besar ya, kemudian juga harga minyak tidak bagus. Jadi kita sekarang kalau gasnya diperlukan di dalam negeri itu kita memberikan fleksibilitas merubah kontrak ya, dalam hal ini adalah pembagian antara kontraktor dan pemerintah gitu. Tapi paling tidak dua-duanya masih menguntungkan gitu ya. Dari sisi Indonesia kita perlu gasnya di dalam negeri. Kemudian dari sisi investor, dia juga mau mengembangkan, dia juga mendapat profit yang cukup untuk mengembangkan daerah tersebut gitu. Saya kira itu yang mungkin saya share dalam ini ya, dalam pertanyaan Miftahul Jannah. Wah, ini ahli surga ini. Waduh. Pak, saya boleh izin menanggapi? Oh ya, silakan Michan. Oh, boleh. Kemarin yang saya baca di laporan SKK Migas itu sudah ada sumur-sumurnya dan sudah ada perkiraan untuk total produksi per hari. Nah, yang saya dengar juga udah ada pembangunan FPU Jangkrik. Nah, itu sebenarnya gimana, Pak? Jadi Jangkrik itu memang wilayah kerjanya ini. Jadi Gendalo, Gehem itu adalah wilayah kerjanya Chevron gitu ya. Tapi itu bisa di-tie-in fasilitas produksinya dari Gendalo ini ke Jangkrik supaya lebih efisien dalam investasi gitu ya. Nah, memang dari sisi dari produksi sebenarnya ada salah satu lapangan di blok ini yang sudah diproduksikan tapi menggunakan fasilitas produksi di Weseno gitu ya. Nah, sekarang kalau si Eni ini mau mengambil
blok dari Gendalo Gehem ini, ya, lapangan Gendalo Gehem ini, maka dia bisa mereduce investasi yang jauh lebih besar kalau si Chevron mengembangkan sendiri gitu. Jadi intinya di situ, Mbak, ya. Tapi dalam pengembangannya Gendalo sendiri ini belum dikembangkan, ya, masih menunggu deal antara Eni dan Chevron. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, Ya. atas jawabannya. Oke, Michan sepertinya sudah terjawab ya. Udah terjawab deh. Udah. Aduh, keren banget pertanyaannya, aduh. Yang nanya juga keren, ya ampun. Udah siap banget ya ini, kayaknya mungkin mau langsung lanjut ke SKK Migas ini bisa. Waduh. Nah, boleh nih, udah ada yang raise hand lagi. Wah, Bang Ilham nih, mantap. Boleh untuk Ilham. Silakan, Bang Ilham. Open mic. Oke, baik. Perkenalkan, namaku Ilham dari FTTM 20. Mau bertanya, Pak, kan dari zaman-zaman ini lagi digalak-galakan sekali energi baru terbarukan gitu. Nah, apakah dari perusahaan-perusahaan migas sendiri udah mulai memikirkan adanya diversifikasi gitu? Jadi membuat entah itu pembangkit listrik tenaga geotermal atau seperti itu kan soalnya mirip-mirip di bidang keilmuannya. Nah, dan apakah itu kalau misalnya ada, kita dari sebagai engineer sendiri harus punya skill set baru gitu untuk bisa mahir di bidang itu gitu, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang goal dari pemerintah untuk menggunakan dalam energy mix itu adalah 23% dari energi baru dan terbarukan. Tapi kita melihat dalam 2030 itu akan sulit dicapai gitu ya. Jadi kami tetap fokus di minyak dan gas gitu ya. Gas, minyak sih memang udah turun dan sangat tajam turunnya ya. Kemudian kalau gas kita melihat ini adalah masih dalam bisa growth gitu ya, pertumbuhan gitu. Nah, makanya kita untuk menyaingi energi baru terbarukan itu kita lebih banyak mengembangkan gas karena gas ini kan juga termasuk bersih ya, walaupun ada C-nya tapi C1 C2 aja gitu. Jadi kami fokus di ini aja Mas, di di minyak dan gas, kemudian juga kita juga mengembangkan di shale gas, shale oil. Kemudian juga kita mengembangkan coal bed methane ya. Jadi untuk mencari gas di batu bara ya. Jadi itu juga yang belum berhasil sampai sekarang walaupun di Amerika itu sudah banyak yang sukses gitu. Walaupun teknologinya juga relatif lebih mahal gitu. Jadi kalau menanya tentang energi terbarukan ya mungkin nanyanya kepada orang yang bekerja di energi terbarukan gitu ya. Tapi kalau saya melihat bahwa saingan energi baru terbarukan itu adalah dengan gas gitu, dan itu masih kompetitif ya. Nah, satu hal yang kita lihat perlu ingat bahwa ini juga kami mengalami dalam pengambilan gas oleh PLN ya. Itu untuk industri tertentu dia punya heat value yang tinggi gitu dibandingkan energi dari air, energi dari geotermal gitu ya. Nah, jadi kami melihat bahwa dari heat value-nya ini energi fosil ini masih tinggi gitu. Dan apalagi kalau kita membangun smelter ya. Smelter itu yang memang ininya panasnya sangat tinggi sehingga sampai hari ini dengan batu bara aja nggak bisa itu dijalankan smelternya gitu ya. Tetap mau pakai gas atau mau pakai diesel ya. Itu mungkin yang saya bisa share Mas. Saya tidak bisa mengelaborate terkait dengan energi baru terbarukan, tapi dalam goal pemerintah target 23% dari energi mix kita itu tidak mudah untuk dicapai gitu. Apalagi dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini ya. Waduh, kira-kira dari Ilham gimana nih, Ilham? Udah terjawab? Gimana ya? Udah tercerahkan juga terkait yang gas tadi. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Waduh, tercerahkan dong bahasanya. Tercerahkan banget ya. Tercerahkan. Wow, dapat ilham. Namanya ilham gitu aja. Namanya, oh ya Ilham dapat ilham. Oke, ini yang kita lanjut aja kali ya.
belum ada yang resen lagi, mungkin kita lanjut pertanyaan di slide aja nih ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu lulusan teknik geofisika yang susah atau jarang dicari, khususnya di sektor eksplorasi dan eksploitasi? Gimana nih Pak? Itu sebetulnya susah dicari kalau memang Anda tidak muncul di beberapa event-event seperti misalkan kalau Anda geofisika misalnya harus Anda muncul di pemikiran Anda tuh di Himpunan Ahli Geofisika Indonesia gitu ya. Kalau Anda sebagai perminyakan Anda muncul itu di Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia gitu. Nah, jadi dari sekarang itu dari mahasiswa Anda sudah punya gagasan ide-ide yang bisa Anda salurkan di dalam forum ilmiah seperti itu gitu ya. Nah, saya sih ambil contoh dulu anak saya kan teknik perminyakan. Jadi waktu dalam mahasiswa itu dia sering ikut kontes di mana-mana sampai ke Johor skala itu dia ikut itu ya. Dan di situ juga kelihatan bahwa dan menang gitu ya. Nah, ini mengenalkan Anda pada dunia gitu. Jadi kalau Anda duduknya di rumah di kos saja ya nggak kelihatan dia. Makanya Anda harus banyak keluar gitu. Keluar dalam satu ide gitu ya. Nah, di samping itu juga kami juga akan melihat akan membagikan proyek-proyek itu nanti ke universitas-universitas gitu. Jadi kita akan mencoba menggalakkan di universitas itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan. Seperti sekarang ini misalkan kayak persetujuan POD itu kita berikan kepada beberapa universitas untuk mereview gitu ya. Kemudian juga kayak cadangan setiap tahun yang dihitung itu juga kita menggunakan prodi teknik perminyakan untuk mereview gitu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang diberikan itu kepada universitas gitu. Oleh sebab itu Anda harus aktif di kampus, kemudian juga biasanya kalau belum lulus juga banyak proyek-proyek dosen yang bisa dikerjakan gitu ya. Saya kira gitu, Mas. Mantap. Itu harus aktif ya, nggak boleh apatis. Kok kita jadi merasa apatis banget ini kayaknya. Ya sih. Harus banget, besok harus aktif di ikatan himpunan itu harus aktif berarti. Harus aktif juga eksplorasi diri, terutama di bidang keilmuan nih. Mantap. Ada satu yang saya pernah diingatkan sama atasan saya, yang mempromosikan kita itu adalah harus diri kita sendiri. Jangan berharap orang lain untuk mempromosikan diri kita. Itu poin yang penting untuk kita camkan gitu loh. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke, Pak, siap. Duh, intinya kita nggak boleh insecure ya, Han. Harus semangat terus belajar. Semangat terus. Potensi diri harus dikembangkan. Ayo. Oke. Bisa lanjut nih berarti. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Anon lagi. Apakah sumber daya gas Indonesia ini suatu hari nanti dapat dimanfaatkan secara maksimal, Pak? Tentunya begitu, karena kalau orang investasi kan harus dikomersialkan hasil investasinya kan. Ini juga tidak bagus kalau seperti kayak Masela kan ditemukannya tahun 2001 seingat saya itu ya. Kemudian sampai hari ini belum diproduksikan gitu kan. Kemudian Deepwater itu sebelum 2000 sudah ditemukan tapi sampai hari ini belum diproduksikan gitu. Nah, masalah utama di kita adalah ya, ini kita beralih ke gas ketika harga minyak itu tinggi gitu ya. Nah, pas harga minyak tinggi baru kita mau merubah mindset untuk mengembangkan gas gitu. Tapi pada waktu itu infrastruktur kita tidak siap gitu ya. Terutama adalah demand terbesar gas itu kan di Pulau Jawa gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi kendala yang besar sampai hari ini pun juga pipanisasi gas seputar Jawa itu juga belum selesai. Jadi dari kayak Cirebon, Semarang itu belum jalan. Kemudian beberapa dulu ada isu dari Kalimantan ke Jawa juga itu juga nggak jalan ya. Tapi ada satu rule of thumb itu kalau kita mau jadikan LNG itu baru efisien kalau lebih dari 10.000 kilometer ya kita pakai LNG. Tapi kalau nggak nyampe situ ya pipa sebetulnya lebih efisien kita.
Nah, ini yang menjadikan kita itu, kalau saya kan di hulu, jadi saya tidak berhak untuk berbicara yang di hilir, tetapi yang jelas kondisinya sekarang itu infrastruktur kita di hilir untuk ke gas ini, misalkan gas kota segala macam itu belum mencukupi untuk dioptimalkan gitu. Tapi ke depan karena memang industri ini akan harus tetap tumbuh dan berkembang, makanya sebagian infrastruktur itu harusnya ditangani oleh negara gitu, negara yang membiayai, seperti halnya kayak kita bikin jalan gitu kan jalan itu kan tidak dibuat selalu jalan tol yang dibiayai oleh investor kan, ada juga jalan-jalan yang harus dibangun oleh pemerintah gitu. Nah, ini mestinya juga berlaku untuk infrastruktur lain yang mensejahterakan dari masyarakat gitu. Ya, saya kira gitu, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak, atas pencerahannya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mengapa blok Natuna dan blok Masela sampai saat ini belum diproduksi? Ya. Monggo, Pak. Jadi blok Natuna ini saya lama di diskusi dari blok Natuna ini. Permasalahan utamanya adalah karena CO2-nya sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi, kemudian kalau kita produksikan blok Natuna ini dulu harga di wellhead-nya itu $7 ya, $7 per MBTU ya. Jadi nggak komersial untuk digunakan, kecuali nanti kalau harga gasnya bisa naik seperti harga ke Singapura gitu. Nah, tapi sekarang kalau untuk mengembangkan ini, apalagi untuk petrokimia itu orang minta cuma $3-4 per MBTU. Jadi siapa yang mau beli gasnya gitu. Nah, jadi masalah Natuna adalah masalah biaya operasi dan biaya investasi yang sangat besar, kemudian juga harga yang belum match untuk mengkomersialkan dari gasnya ini. Kemudian yang kedua, blok Masela. Sebetulnya blok Masela ini sudah disetujui POD-nya untuk di floating FLNG gitu ya. Tapi waktu itu adalah sekitar 3,7 MTPA per tahun gitu kalau salah ya. Tapi waktu itu Impact berubah pikiran, dia ingin meningkatkan jadi 7,8, 2 kali lipat gitu. Karena pengaruh dari P1 sama P2-nya atau 2P gitu, dengan cadangan 2P. Sehingga kalau kita diproduksikan sekitar 7,8 itu dihitung itu akan lebih efisien kalau gas ini dibuat di darat, di LNG di darat, sama plus untuk petrokimia gitu ya. Nah, dari sini lama diskusinya sehingga disetujui waktu itu POD baru ya. POD baru itu kita buat skemanya itu adalah LNG-nya di darat plus untuk petrokimia gitu. Nah, setelah itu disetujui ya, kemudian si yang pemegang interestnya itu adalah Inpex plus Shell. Setelah dapat insentif segala macam, Shell mau jual share-nya di situ ya. Nah, Shell mau jual, jadi sampai hari ini belum ada yang mau beli Shell, harga Shell PI dari Shell itu. Nah, ini yang menyebabkan proyek ini juga mundur-mundur lagi gitu ya. Jadi kita menunggu siapa pengganti dari Shell di blok Masela ini. Jadi ini yang saya bisa share terkait dengan blok Natuna dan blok Masela. Terima kasih. Wah, isunya menarik ya. Isunya menarik ya. Kita dapat informasi baru nih ternyata. Iya juga. Wah, ini udah ada yang rese lagi nih. Boleh untuk Kamila untuk open mic untuk mengajukan pertanyaannya? Tes suara saya sudah terdengar belum? Masuk. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Pak Taslim, saya ingin bertanya. Kan ada net carbon emission target itu Pak yang ditandatangani di Perjanjian Paris itu.
Nah, itu kan isu itu kan sampai sekarang kan tetap digalakkan juga di seluruh dunia termasuk Indonesia kan. Nah, apakah oil and gas industry itu masih menjadi prospek yang utama ketika turun ke dunia kerja kan? Kan Bapak kan dari teknik geofisika. Kan sebenarnya teknik geofisika kan bisa apa ya, nggak cuma di oil and gas aja gitu Pak. Kalau misalnya Bapak dalam posisi sekarang itu kira-kira Bapak bakal tetap turun di oil and gas industry apa bakal explore hal lain dengan adanya isu ini gitu Pak? Itu sih Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang carbon emission itu sebetulnya gas itu juga masuk di situ. Jadi kalau kita banyak menggunakan gas dan menggantikan oil, itu kita dapat kredit juga di situ gitu, ya. Itu yang perjanjian di Paris gitu. Kemudian yang berikutnya, apakah teknik efisien ini bisa juga bekerja di luar? Bisa, ya. Di geothermal juga bisa, dalam eksplorasi geothermal, cuma yang dipakai itu bukan seismik, tapi geolistrik gitu ya. Jadi metode-metode ataupun teknologi yang dipakai itu berbeda-beda gitu. Oleh sebab itu makanya dari awal saya bilang Anda mau kerja di mana, kemudian Anda kuasai teknologi di situ gitu loh, ya. Itu poinnya yang paling penting buat Anda gitu. Kalau Anda mau misalkan ke ke geothermal, karena memang resources geothermal ini terbesar di dunia gitu, tapi belum dieksploitir secara besar-besaran gitu. Nah, jadi ya, Anda harus tentukan pilihan Anda itu mau kemana dan apa yang harus Anda harus Anda pegang gitu teknologinya gitu ya. Kalau dari ininya sih banyak, bisa kemana aja gitu ya. Bisa kemana aja jurusan dari teknik geofisika itu. Bagaimana dari Kamila? Apakah sudah terjawab? Yang apa Pak? Yang kan kalau dari oil and gas industry-nya sendiri kan Bapak kan berkecimpung kan di di dunia oil and gas industry gitu. Nah, menghadapi isu yang kayak gini tuh sebenarnya mengguncang banget atau enggak sih Pak gitu? Enggak mengguncang lah. Kan itu tidak bisa membalik jari seketika gitu loh, ya. Seperti kayak sekarang ini orang yang mau mengembangkan geothermal, mana sekarang yang sudah siap untuk dikembangkan geothermal gitu, ya. Masih bisa dihitung dengan jari. Belum bisa untuk memenuhi target dalam energi mix kita itu adalah 23% gitu, ya. Jadi selama itu belum belum bisa tercapai, kemudian juga kalau harganya masih disubsidi oleh negara, ya pasti kita berpikirnya sekarang pemerintah mikirnya cari energi yang tidak disubsidi oleh negara lah gitu ya. Itu poinnya, Mbak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Aduh, keren juga ya tadi pertanyaannya dan juga jawabannya. Wah, tadi ini kita udah ngomongin luas juga ya, Mar. Kayak banyak banget yang udah kita bahas. Luas banget, banyak banget. Dan kayak, wah ini kayaknya, gimana sih ini kayaknya anak-anak kemarin masih bingung mau di PG gimana, kayaknya udah makin semangat nggak sih? Iya, benar. Nah, karena keterbatasan waktu nih, teman-teman, kita ambil satu pertanyaan lagi kali ya, Mar, buat sebagai pertanyaan penutup gitu. Satu pertanyaan lagi. Nah, ini boleh buat pertanyaannya, Pak, bagaimana kondisi nyata lapangan pekerjaan di dunia migas saat ini? Ya, sekarang ini kita mempertahankan zero growth, ya, zero growth. Karena memang kalau yang pensiun secara alamiah kita biarkan, tetapi kita isi terbatas gitu ya untuk menggantikan itu. Di samping itu juga kita melihat kalau proyeknya masih mulai jalan lagi, kemudian Indonesia Deepwater jalan, kemudian beberapa pengembangan lapangan gas yang lain di Indonesia ini berjalan, tentunya tenaga kerjanya akan naik lagi gitu ya. Tapi dalam pandemik sekarang ini kita mempunyai kebijakan tidak mem-PHK-kan orang.
kecuali kalau pemutusan hubungan kerja itu adalah yang menguntungkan buat pekerja gitu. Seperti misalkan yang belum bisa misalkan dapat tabel besar itu pensiun dengan dengan pesangon yang lebih besar gitu, biasanya masa kerja dikali gaji terakhir tambah lagi insentif lain gitu. Itu kita izinkan gitu ya. Tapi kalau tidak menguntungkan buat pekerja, kita tidak memberikan izin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja gitu. Nah, di samping itu kita juga memberikan tadi keleluasaan bagi bagi mahasiswa untuk kerja praktek, untuk menambah skill-nya ya, sehingga bisa meningkatkan kompetensinya dia gitu. Saya punya contoh gini lah. Saya kebetulan semester 4 itu saya sudah kerja praktek itu. Karena di dalam silabusnya Anda baru kerja praktek itu setelah semester 6 kan. Tapi saya merasakan mendapat sesuatu yang lebih itu ketika saya mengerjakan tugas kerja praktek itu pada semester 4 gitu. Apalagi kalau Anda lihat nanti di semester 3 dan 4 itu banyak mata kuliahnya itu yang rada basic gitu ya, yang Anda harus kuasai. Kadang-kadang Anda nggak ngerti kemana nih arahnya gitu. Dan banyak juga di situ mahasiswa yang berguguran itu nilainya ya, diplomatik gitu. Ya, kalau sekarang sih barangkali C paling rendah kali ya. Tapi banyak yang pelajaran di situ. Oleh sebab itu mestinya Anda harus lebih banyak hand in hand dengan industrinya gitu ya. Kemudian saya waktu itu juga tugas akhir saya itu dibiayai oleh K3S. Waktu itu adalah namanya sekarang itu adalah OSES itu ya. Dulu namanya Ayapko ya. Jadi saya semester 4 itu tugas kerja praktek itu di FICO dulu namanya Roy M. Huffington di Balikpapan ya. Kemudian itu di offshore bukan Northwest tapi adalah Southeast Sumatera offshore. Nah, jadi ini sangat penting buat Anda untuk meningkatkan kompetensi Anda. Kemudian kami juga punya program itu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk kerja praktek dan juga untuk pada mahasiswa yang sudah lulus tapi belum kerja. Nanti proyeknya akan diberikan ke university yang bisa Anda masuk di situ gitu ya. Walaupun tidak bekerja di SKK Migas gitu. Ini juga pernah kami lakukan dulu di Chevron ya. Chevron juga hire orang-orang yang sifatnya adalah 3-5 tahun ya untuk mengerjakan suatu proyek yang sudah fix gitu. Nah, ini juga bisa Anda pakai ini. Nah, karena kami juga melakukan studi ya, orang di industri minyak itu bisa istilahnya mandiri itu kalau mereka sudah bekerja 7 tahun kan. Jadi kalau dia sudah kerja 7 tahun itu di luar negeri pun juga mereka banyak diminati orang gitu. Oleh sebab itu tugas kami adalah bagaimana membawa angkatan kerja di Indonesia ini bisa memberikan suatu value yang besar buat negara gitu. Jadi kita akan mengekspor itu adalah tenaga-tenaga yang sangat profesional di dunia migas di seantero dunia gitu. Jadi itu kira-kira yang kita mau ide-ide besar yang kita bisa lakukan untuk memajukan tenaga kerja di Indonesia ini gitu. Jadi yang kita ekspor itu bukan pembantu rumah tangga tapi adalah tenaga skill yang harus kita ekspor yang lebih besar. Oleh sebab itu kita perkuat dasar-dasarnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Saya kira itu, Mbak. Oh gitu ya, Pak. Ini sekalian mungkin Pak, ini kan mumpung pertanyaannya tadi kan lumayan menyeret ke pekerjaan ya. Tadi udah ngomongin dikit soal opportunity, ini sekalian nih lumayan pertanyaan yang cukup populer nih. Kira-kira untuk fresh graduate nih biasanya ada masalah apa sih Pak untuk lulusan Teknik Geofisika ketika mau masuk kerja?
Sebetulnya ada perusahaan yang ingin memperoleh merekrut tuh fresh graduate ya. Seperti kayak Pertamina gitu, dia lebih senang merekrut fresh graduate. Tapi juga ada perusahaan yang lebih senang merekrut orang yang udah punya pengalaman gitu ya, skill gitu ya. Nah, ini yang itu tipikal dari perusahaan-perusahaan yang beda-beda. Tapi kalau perusahaan besar ya, itu biasanya dia mix juga gitu. Kayak di Exxon Mobil juga dia bisa juga merekrut orang yang dari KPS lain yang sudah pengalaman gitu. Jadi itu sih kebijakan dari ini, tergantung juga sebetulnya kebijakan dari perusahaannya. Intinya adalah kalau menempatkan orang itu harus ada 3. Yang pertama dilihat dari sisi kompetensinya. Kalau kompetensinya itu memerlukan yang sudah pengalaman, ya dia akan ambil yang pengalaman gitu. Yang kedua adalah kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi ini kalau organisasi lagi growth ya terus terang aja dia akan merekrut lebih banyak. Tetapi ketika aktivitasnya adalah menurun, ya dia akan mengurangi gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah yang paling penting buat Anda itu adalah passion Anda gitu. Passion Anda itu di mana gitu. Jadi jangan sampai Anda kerja itu bukan pada passionnya gitu ya. Nah, ini penting buat Anda bertiga. Jadi 3 ini yang kita sebut adalah sweet spot leadership untuk mencari orang gitu. Pertama dari sisi kompetensinya, yang kedua dari sisi kebutuhan organisasi, dan yang ketiga adalah passion. Kalau orang itu berada pada 3 ini, nah ini yang organisasi akan lebih cerah gitu. Sekira itu, Pak, Mas. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya yang udah itu banget ya, udah menjawab semuanya ya. Kayaknya teman-teman di sini juga udah lumayan terjawab semua pertanyaannya. Bener banget tuh. Nah, habis ini kita bakal dan pertanyaan tadi kurang lebih agak menutup istilahnya sesi tanya jawab kita pada hari ini. Nah, habis ini kita mau ngapain, Mar? Nah, ini kan seperti Kak Shahnaz tadi kan, kita harus ngasih kenang-kenangan juga nih buat Bapak Taslim udah bersedia hadir hari ini. Nah, buat tim operator, boleh banget nih. Nah, ini ada kenang-kenangan dari kami STM 2020 atas kesediaan Bapak sudah hadir di sini dan meluangkan waktu menjadi narasumber kami untuk pada siang hari ini. Silakan diterima ini tim dokumentasi sudah siap? Ya, siap. Terima kasih. Oke, Pak. Ya. Oke, bisa Pak, diambil gambarnya? Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi kita udah kasih kenang-kenangan nih. Pasti pengen ada satu lagi yang kurang. Apa tuh, Hans? Foto bareng, dokumentasi bersama. Dokumentasi bersama. Kapan lagi dong ya Pak bisa foto bareng Pak? Foto bareng. Wah, ini susah nih. Wow, langsung pada ada yang on cam tuh. Ya. Nah, ini teman-teman langsung on cam aja. Buat dokumentasi bersama, kapan lagi bisa foto bareng Pak Taslim ya kan? Ya, benar banget. Nah, ya, teman-teman ditunggu segera on cam. Waduh, tim dokumentasi udah bisa ambil alih? Oh iya. Udah ya, nggak ada lagi yang on cam ya? Kayaknya udah deh. Udah, oke. Aku hitung sampai 3 ya. Tahan 1, 2, 3. Oke, aman. Makasih semua. Baik, terima kasih tim dokumentasi. Dan terima kasih juga untuk Pak Taslim ya Pak, sudah mau untuk mengisi acara kita hari ini. Tadi jujur saya makin takjub Pak, kayak banyak banget istilahnya ilmu yang Bapak kasih tadi, kayak pertanyaan kan tadi agak sporadik ya, banyak banget. Tapi kayak semuanya bisa terjawab gitu Pak. Wah, keren sih Pak. Kayak sampai kita tuh denger aja speechless gitu loh. Wow banget gitu lah. Ini kita kayak makin semangat. Ini bentar lagi UAS makin semangat nggak Hans? Nggak jadi UAS. Aduh, nggak jadi UAS. Oke, sukses semua ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sudah kami perkenankan untuk meninggalkan room. Terima kasih banyak. Mantap. Nah, sudah selesai nih acaranya. Ngapain lagi nih kita habis ini? Nah, habis ini, ayo ngapain, ayo. Ngapain ayo. Nah, habis ini nih di
kolom chat ini teman-teman udah ada link feedback tuh. Nah, sabi aja sok untuk diisi link feedbacknya. Ini kita pakai Miro nih. Jadi teman-teman bisa langsung aja kalau mau ngasih kayak kesan pesan buat acara ini, boleh banget langsung dikasih di Miro ini. Ini tuh penting teman-teman. Kenapa? Karena supaya kedepannya kita juga bisa memperbaiki acara kita. Biarkan acaranya untuk teman-teman juga nih. Biar teman-teman juga makin nyaman dengan acara-acara kita ke depannya. Bener nggak, Mar? Yoi, bener banget nih kan. Kan kita kan melayani dari rakyat untuk rakyat gitu. Jadi harus mendengarkan harus mendengarkan suara aspirasi rakyat ini. Betul. Ya teman-teman jangan lupa isi dulu, jangan pergi dulu, isi dulu. Dan boleh juga nih teman-teman kasih pesan ke siapa, kayak ke MC-nya, kayak ke acara, kayak ke panitia, kayak ke siapa, boleh lah kita. Boleh. Nanti di Miro ini kan aksesibel lah buat semua orang untuk melihat, jadi kayak boleh banget nih buat ngasih pesan ke siapa, titip salam atau apa, boleh lah ya. Buat teman-temannya tadi yang udah sempat live juga mungkin boleh titip ya linknya itu, kasih ke teman-temannya. Nah, bener banget. Nah, ini tadi kan kita udah mulai dengan doa ya. Kita tutup dulu acaranya. Belum ditutup loh dari tadi. Oh iya, belum ditutup ya. Aduh, keasikan. Maaf. Nah, karena tadi kita sudah mulai acara dengan doa, maka marilah kita tutup acara ini kembali dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kami persilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya Erika Mariana. Saya Leonardus Hans Bastian. Terima kasih dan sampai jumpa.